Gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Packaging juga. Oke, naikin pelan-pelan, packaging. Terus? Kualitas rasa juga. Naikin. Pokoknya intinya diferensiasi gitu ya. Oke. Kalau tiba-tiba yang lawan musuh kita, packagingnya juga bagus. Harus bisa dikenang, jadi gimana ya, kayak gimana iya nih. Oke, sebutin 1001 macam, tapi digunakan sama Cina. Lah, pilih produser. Hah? Ini cara manual nih, belum ke kanan nih. Iya. Ayo. Sebutin tadi tuh berapa? Mau 100 biji. Cina bisa ngelakuin nggak? Bisa. Kayak Mixu kan dia bikin apa? Dari sedotan bikin sendiri semua, dari cup, dari semua bikin sendiri. Lucu nggak tempatnya lu Mixu? Iya, lucu lah. Lucu, kualitasnya bagus. Kualitas bagus. Iya. Bikin sendiri. Murah lagi. Jawaban tadi harus. Murah lagi. Bagus, murah lagi. Pabriknya sendiri ya. Iya. Udah nggak bakal ada. Ayo, tuh keluarin terus. Ayo, nonton terus. Iya. Kualitas bagus. Ya UMKM lemah lah, nggak bakal lawan. Ya kan? Iya. Balik lagi, perang harga lagi dong. Iya, perang harga. Cara manual paling gampangnya, berarti pilihannya, saya mau analogi lagi ya. Ada toko handphone, oke, bikin di pinggir jalan sendirian, sama toko handphone gabung di ITC, Roxy, dan seterusnya. Mana potensi yang dilirik minimal? Di Roxy. Nah, udah mulai kebanyak ya? Iya. Nih jawab saya. Ya. Kita utamakan pelayanan, seperti misalkan caranya dari tukang parkir, silahkan Pak, dari pelayanan itu terus sampai ke pegawai toko juga Ya. seperti itu. Nah, pelayanan itu Ya, dipakai di yang stand alone sama yang di Roxy, tetap pakai pelayanannya. Tetap. Ini kan kalau cara manual nih, kita belum ngomong injek yang cara berkualitas ribet yang nanti akan kita bahas. Iya. Bener kan? Ya. Tetap pilih mana? Kita compare mau segala macam 1001 macam dikeluarkan pelayanan service nyengir mulu tiap 24 jam serah. Tapi pilihannya stand alone atau ada di Komunitas. grup, Grup. Nah, Atau pasar. Ya. Iya. Itulah yang dinamakan ITC sifatnya portable, itu namanya event, pameran. Iya. ITC yang sifatnya netep di gedung namanya regular. Dapat? Mau dia netep di gedung, mau dia portable, tetap kerumunan. Berarti kalau mau hadir di retail harus aktif dulu, siapkan apakah Anda sudah ada di kerumunan atau belum. Nah itu poinnya. Naik ya? Berarti jangan buru-buru retail, tapi event. Cara manual nih, sabar. Belum cara disuntik-suntik dan lain sebagainya. Belum pakai steroid. Ya lu nge-gym aja, capek lah, ini kan main kaki terus 4 tahun lah, baru jadi tuh. Atau disuntik steroid. Stenobol. Nanti yang itu yang sini. Oke? Ya udah, berarti lo harus ngomong dulu. Karena minimal potensi mana lu stand alone, baru ya. Kita nggak ngomong nggak yang langsung lu siapa yang bangun segala macam, baru dari nol. Ini mendingan lo hadir di event, atau lu stand alone. Udah stand alone krik lagi, jalanannya mungkin salah lagi. Bener. Gara-gara lu telepon ada ruko disewakan, telepon lu murah nih, lu bangun di situ, kok sudah keluar lagi. Iya. Mendingan lu hemat biaya, hadirin pameran. Kita ngomong sales lo, aktif di pameran, sales kita ngomongnya, oke? Event. Pertanyaan yang berikutnya, belum kelar nih. Oke lo angkat di event. Yang beli siapa? Pengunjung. Pengunjung. Satu lagi? Tenan, yang sewa juga beli juga deh, oke? Terus? Beli? Komunitas. Sekarang kita naikin levelnya. Lebih mengharap lebih cepat sales pengunjung apa komunitas? Komunitas. Manual nih. Berarti jangan pernah lo bikin langsung retail sebelum lo bangun atau hadir di event. Narasi yang kedua, jangan dulu Anda buru-buru hadir di event kalau belum punya Komunitas. Paham. naik lagi komunitas. Paham ya? Alhamdulillah. Dapat ya? Nah, jadi lalu pilih aja komunitas. Gue senang gitu. Jangan GR. Tugas lu kan gue bilang nge-gym 4 tahun. Komunitas. Oke. Langsung.
Tiba-tiba, wah udah di event, ada komunitas nih. Bentar ya, gue minta waktu 2 jam sama penyakitan kita, karyawan kita. Saya mau keliling dulu, mau bangun komunitas. Gitu caranya. Ayo kan harus butuh komunitas biar lebih daripada kita mengharap dari pengunjung. Ya sebentar, Mbak, tolong jaga stand, saya mau keliling dulu. Nawarin, nggak tahu, random aja. Datang, kita bikin komunitas ya. Atau silahkan Anda bangun komunitas sebelum bikin event. Del, kata lu kan katanya sebelum bikin event lu bangun komunitas. Ya udah. Komunitas gimana? Lu seorang diri, lu nyamperin apa? Lu jual baju basket, nyamperin komunitas anak basket kan? Assalamualaikum. Anak basket gimana mainnya? Aku tuh mau jadi ketua komunitas nih. Ayo ikutan komunitasku ya. Kata anak basket, lu yang masuk sini. Gitu caranya. Pertanyaannya, komunitas percaya sama kita kalau kita mau bikin komunitasnya lewat cara apa dan tahu dari mana. Terus siapa tadi ngomong? Komunitas nonton, duduk, loyalis terhadap media. Kalau mau pakai cara manual, sebelum punya retail, lo harus hadir di sebuah event atau bikin event, baik itu reguler atau portable. Nggak sanggup, bangun dulu komunitasnya. Nggak bisa lo tiba-tiba langsung masuk ke komunitas. Hit me ya. Kita pecah yuk, setengahnya gabung di gue. Anda siapa sih sebenarnya? Anda siapa sih gitu? Katanya tuh hit me-nya lu ngapain sih maksudnya? Ya, lu bangun media agar dipercaya lu ini siapa sih? Dapat? Mau personal brand atau corporate brand. Makanya 4 pilar ini kalau mau cara manual yang dulu semoga Allah jauhkan dari Spatria. Kata orang-orang, ngapain bangun kayak solusi? Lah emang jual undang meja kosong, nggak ada topetnya kayak Dedi. Ngapain? Kan gitu kan? Lah ngapain lu? Dia mungkin bini gue 6 bulan pertama emang pertikaian rumah tangga luar biasa. Lu ngapain sih? Bisnis apa sih maksudnya? Syuting gitu. Gimana ya? Gue ngasih tau begini. Bini juga nggak nyampe, nong kan pasti kan? Gimana ngasih tau nih? Mostly istri. Mak gue juga gitu. Bang, ngapain sih bang? Katanya minta doa buat bikin bisnis. Bisnisnya sepatu bang, sama baju. Ngapain? Kan lu ngapain sih gitu? Pasti kan gitu kan, ngapain gitu? Mana yang ngasih taunya? Lah tujuannya itu untuk memperkeruh ketika kita udah bangun media, udah kita lu bangun media apa? Legal. Ya udah, advokat pengacara kan nonton lu tiap hari. Baru kumpul yuk di Adria Coffee. Lu aja mau mari. Padahal gue bohong gitu. Iya kan? Nah itu poinnya. Jadi kalau mau pakai cara manual, ketika ditambahin nilainya, silakan. Udah firm belum ini? Pilihannya 2. Lu mau pakai manual, berdarah-darah dulu dari media, silakan pilihan. Atau perang harga, silakan juga. Bisa lawan Cina, silakan. Gue nggak permasalahin kok. Monggo gitu. Atau kelar udah. Lu mau masuk perang harga, tapi nggak mau pakai cara manual, tapi nggak bisa juga ngelawan mereka. Ya hidup lu maunya apa sih? Itu aja pilihannya. Nah makanya kita di sini fleksibel, silakan Anda pilih. Dapat? Ya udah, berarti gimana bang? Udah terlanjur. Nah ini pertanyaannya. Kalau gue udah terlanjur, bisnis gue adalah aktif di community gimana? Kalau bisnis gue udah aktif di bikin event gimana? Lah, hadir di event mulu, event tuh nggak? Alu pameran, hadir mulu di pameran gitu kan? Gimana bang? Atau lebih parahnya lagi di retail? 1, ya belum ada kata terlambat untuk lu bangun media. Tetap dari atas. Ya terserah lu, polanya mau langsung dari atas dulu. Ini enggak ada cara khusus ya.
Maksudnya nggak ada dalil khusus kayak mana dulu Pak, ya monggo. Yang penting 4 bucket terpenuhi. Cuma memang pendapat yang paling kuat lo bangun dari muaranya dulu. Gitu. Ada yang anak-anak community bikin media, ada. Yang anak-anak yang ahlu event terus tiba-tiba bikin media, ada. Yang anak-anak retail terus tiba-tiba bikin community, ada. Caranya gimana? Ya udah, anak-anak baju udah terlanjur retail, cek tuh daftar ulang pameran yang di zona clothing, ya kan? Hidup lo cuma 2 mikirin, misal sama sibuk nyebar kartu nama sama kenalan, bisa. Sama-sama zona clothing nih. Halo. Pendekatan, ujung-ujungnya apa coba pilihannya? Lu, iya gitu. Atau ini siapa ya? Gitu. Tapi kalau datang dengan punya media, beda ceritanya. Lu mau habis media, lu tipis-tipis kesini, monggo. Yang kedua, lu udah terlanjur di retail, lu udah terlanjur di event, lu udah terlanjur di community, apa udah di media? Ya alhamdulillah udah di media ya. Terlanjur di retail, balik lagi ke pasar satu media atau diinjek. Pakai apa? Dulu sama-sama capek. Terserah mau pilih capek yang mana. Waktu Bang, iya. Mau setahun dihabisin buat bikin ini, atau setahun buat nyuntikin amunisi, tambahin nilainya, diinjek, dikasih beginian, kayak gelonggongan tuh, ditambahin itu. Branding, marketing, selling. Silakan. Nah inilah malam hari ini kita mau bahas. Lo mau pakai yang mana? Branding, marketing, selling. Dan lo pakai cara yang mana? Kalau gue mau lama ekstrim, udah pakai media, pakai branding, marketing, selling lagi. Bisa lo bangun media kayak Indozone, nggak pakai marketing, selling misal. Ya udah, ya tinggal lo terus lo fokusin kemana, posisi lo berada dengan sekerucut apa, pembahasannya media seputar media apa nih, USA Spitz misalnya, ya media tentang Gen Z misalnya, ya udah media terus ujung-ujungnya begitu. Tapi alangkah baiknya, alangkah cantiknya ketika mulai dari media pakai ini. Nah, tapi kenapa level injek lebih tinggi? Sifat branding, marketing, selling bisa disuntik di media, bisa disuntik di community, bisa disuntik di event atau retail sekalipun. Makanya syarat mutlaknya kalau lo mau main di retail, lihat pasal 1 tadi clearnya, kubangan perang harga atau lo siap dengan amunisi, nggak perlu media. Itu dulu, lu mau lewat yang mana? Udah terlanjur di retail, ya udah lu naik ke atas, bikin ini, kayak kita udah jalan 2 tahun gitu ya, bikin ini. Masing-masing ada revenue streaming nggak? Ya ada. Media kan ada revenue streaming juga, meja-meja yang kita bisa jual, endorse, USSP juga kayak gitu kan, dibeli sama orang yang menilai kita value-nya tinggi. Atau apa, banyak di sini. Nah, atau tadi udah terlanjur di retail, nggak ada bang, gue kayaknya nggak ada media-media banget. Ya sudah, silahkan belajar branding, belajar kitab branding, kitab marketing, kitab selling. Tiga-tiganya beda tujuannya, jalannya. Branding kalau ngomongin kitab, anggaplah di buku tuh ada buku berapa bab sih? Buku apa tuh? Berapa bab? 3 bab. Hah? 3 bab. 12 bab. 12. Ya. Brandingnya belajar 12 bab, marketingnya anggaplah begitu ya bahasa kasarannya, belajar 12 bab, sellingnya belajar 12 bab. Contoh di kitab branding, belajar positioning, brand identity, brand era and evolution, brand disruption, brand personality, tagline, brand name, brand communication, brand voice, semuanya. Marketing demikian, selling demikian. Kalau cara gue adalah ya ini. Kenapa? Kalau udah punya fundamental ini, tinggal dimasukin kemana aja juga bisa. Dapat? Karena event pun juga demikian. Kalau ngerti ilmunya, lo mau bikin event apapun itu ya karena mereka berjalan pakai pola ini. Mudah-mudahan prolog ini udah bisa kegambar. Silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, kita bahas lebih detail. Dapat ya teman-teman ya? Oke, yuk. Ya.
Oke, silakan mau bertanya, Anda mungkin bisa bantu. Oke, teman-teman di sini udah ada yang mau bertanya? Bapaknya tadi kayaknya mau nanya banget nih. Yang itu tadi sih. Tadi juga Udah mau. dijawab semua. Udah kejawab semua? Iya. Soalnya yang tadi yang masalah injek ini terkait dengan blueprint, karena Iya. blueprint ini Iya. sebuah bisnis. Oh, berat. Yang mana mau nanya? Bisa di diskon Oh, iya. blueprint Pak. Apa? Di diskon blueprint. Apa? Harganya blueprint. Oh, iya. Di diskon berapa? Di diskon berapa? Di diskon 20 juta. Hah? 20 juta. 20 juta satu orang, gua jadi 40. Ngomong Renat ya. Barangkali di sini bisa gitu. Boleh, tanya bro. Oke, 50 deh, 50. 50 dua orang. 50 dua orang. Mungkin perkenalkan dulu, saya Rido. Siap. Ya, saya juga sebelumnya ikut organisasi. Kebetulan tadi saya sudah ditanya, saya ikut di HIMI Pak. Iya, siap. Di HIMI Jaya Pak, Jakarta. Sama Sona. Tumsona ya. Siap. Ya, karena saya juga ngefans sama Kasih Solusi dan kebetulan di Bogor, rumah di Bogor. Siap. Siap. Jadi pertanyaan saya banyak sebenarnya Pak. Iya. Satu terkait dengan bisnis saya sendiri. Yang kedua terkait dengan tadi fenomena apa namanya praharga. Iya. Terus ya saya juga mungkin ada potensiali kita bisa kolaborasi. Makanya saya juga sengaja untuk datang sini. Masya Allah. Oke, nggak usah tanya, kita ngobrol di belakang ya. Siap. Saya kalau cuan mau langsung. Pertama gini Bang, saya kan bergeraknya di industri IT. Iya. IT. Saya bergerak kalau berjalannya udah dari tahun 2009. Masa itu saya ikut orang, saya bangun perusahaan sendiri dari tahun 2016. Nah, saya tuh punya cita-cita. Mungkin karena ini ego nasional ya. Jadi dokter. Nah, biasanya cita-cita dokter kalau dari kecil tuh. Saya pengen punya cita-cita ada kompetitornya SAP di Indonesia. Kan berat banget nih cita-citanya nih. Ada solusinya untuk selain dari SAP apa sih company di Indonesia atau startup di Indonesia gitu. Tantangannya ya resource yang besar itu pertama. Yang kedua branding tadi. Di B2B orang udah SAP udah selesai gitu kan. Sementara kita dari lokal untuk hantam SAP itu kita kayaknya berat banget gitu. Ya, walaupun dapat beberapa klien kecil yang kita bisa kasih solusi buat IT-nya mereka gitu kan, namanya juga kasih solusi. Jadi alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Sampai kita ketemu niche banget di bidang ERP. Bahkan saya berani bilang kita perusahaan IT lokal company yang punya ERP di bidang perkapalan. Kita pertama, saya berani bilang itu. Karena kita di bidang perkapalan dari Indonesia nggak ada lagi. Alhamdulillah di situ sampai progres. Nah, tantangannya untuk eskalasi untuk apa? Untuk eskalasi brand, nah ini yang saya jadi tantangan untuk brandnya kayak B2B. Nah, itu terus terang kita baru dari sejak kita patenkan ERP perkapalan itu 2 tahun klien kita cuma 1, walaupun dari 1 itu kita udah hidup gitu. Tapi di Indonesia itu ada 1.400 perusahaan kapal potensialnya. Geser sedikit ke Singapura itu ada 14.000 perusahaan kapal. Mostly itu adalah perusahaan. Tapi itu PR di internal kita. Pertanyaan saya untuk yang branding di kita biar bisa kenapa enggak sih kita bisa kayak SAP-nya tapi di bidang perkapalan, tapi itu national brand. Gitu. Itu pertama. Terus paralel dengan itu karena kita juga bangun divisi business solution dan produk, kita bangun juga beberapa startup. Mungkin bisa relate, saya yakin bisa relate dengan tadi ada apa namanya problem kita untuk bangun community commerce lah istilahnya. Kita baru aja dapat izin dari Kominfo hari ini, namanya recommend.id. Nah ini kita community commerce nantinya untuk kita bisa angkat
brand-brand lokal di mana kita padu padankan beberapa konsep community dan kita, nah medianya kita bisa tadi yang saya bilang bisa kolaborasi di situ. Itu yang saya purpose jawabnya. Jadi pertanyaan satu tadi branding di IT seperti apa, yang kedua tadi kita bisa follow tutup itu. Nah, yang ketiga banyak ya. tiga aja Bang. Yang ketiga ya saya senang akhirnya ikut grup-grup kayak begini, ikut begini, karena to be honest di saya itu semua orang teknis loh, ya orang IT semua. Saya punya karyawan alhamdulillah sampai sekarang untuk in-house ada 16, freelance saya ada 60 orang. Karena IT semua, jadi saya mau nggak mau saya harus keluar nih, karena saya CEO-nya. Saya harus ikut sana sini, ikut ini, ikut yang lain. Dalam prosesnya itu saya meramu, saya ini saya sendiri ya Pak, ya barangkali ada masukan juga boleh gitu. Untuk sebuah perusahaan tahapan-tahapannya itu adalah pertama kita bangun super team. Begitu sudah punya tim yang solid atau super team, baru setelah itu kita bangun super product. Setelah kita punya super product, artinya bisa menjawab solusi-solusi yang ada di setiap bisnis gitu ya. Baru kita bangun super brand. Setelah kita bangun super brand, nah bangun super brand ini kalau di breakdown lagi kan ada media, ada macam-macam. Baru setelah itu kita scale up, karena kita brand kita sudah nancep. Setelah kita bangun super brand dan kita scale up, baru kita namanya revenue stream atau revenue up. Ya. Setelah kita revenue up, baru kita IPO. Ya, target saya mungkin revenue setahun 100M kita udah bisa IPO. Itu yang saya pelajarin Bang, barangkali saya salah itu istilah. Nah, terkait dengan media ini kita sudah tahapannya kita lagi bangun super brand karena kita sudah punya super product, kita sudah punya super team. Sehingga saya memutuskan, kebetulan ada di circle kita juga ada anak ini bergeraknya di bidang media Bang. Abang kalau pernah dengar namanya GNFI atau Good Start, kalau di Instagram Good Start atau GNFI Good News for Indonesia, followernya mungkin udah 900 ribuan ya. Itu akhirnya saya akuisisi karena saya pengen belajar media nih, gitu kan. Kok saya lihat media commerce sekarang ini sangat tajam gitu. Kalau nggak ada, tadi saya udah punya super team, saya sudah punya super produk, tapi super brand saya belum ada. Tadi berdarah, akhirnya saya harus door to door, ketuk rumah satu-satu. Tadi abang bilang kan, retail ya kan, harus ya gitulah darah-darah. Sehingga ya ini saya pelajarin. Nah, dalam rangka membangun media ini boleh apa ya inputan, karena kalau saya lihat Good News for Indonesia itu lebih ke berita-berita, terus kalau Good Start itu lebih informasi tentang statistik gitu. Nah, untuk mengarah-arahkan ke produk-produknya ini, gimana sih bridgingnya gitu loh, maksudnya kan kita kalau podcast mungkin lebih gampang karena kan bisa kasih figur yang kira-kira relate dengan produk platform kayak Humans juga kebetulan anak ini juga foundernya. Terus mungkin kalau relate dengan produk-produknya tinggal dipindah. Nah ini informasi medianya soal berita, soal ini. Nah itu gimana sih membridgingnya? Ya itu kan jagonya Bang Dery nih, gitu kan. Kita kalau nggak datang langsung ketemu nggak nanya, waduh nggak dapat ilmunya gitu. Apakah kita juga perlu bikin podcast juga gitu kan? Atau ada ramuan khusus seperti apa gitu? Siap. Jadi ada 3 pertanyaan Bang. Oke. Dari yang ketiga dulu kalau tadi dari sini ya. Oh iya. Biar enak nyambung yang kita ajarin. Ini kan total 3. Jadi gini teman-teman. Saya rasa langkah yang tepat sebelum nanti kita ke belakang ya. Diawali dengan mau akuisisi, mau apa segala macamnya udah pegang media. Dulu waktu saya aktif di media tahun 2005, akhirnya berhenti di tahun 2019 secara ofisial ya. Maksudnya totally nggak ada advisor lagi, advising ke company dan seterusnya gitu. Betul tahun berapa? 2019 berapa? 14 tahun. 14 ya 14 tahun. Akhirnya sama halnya
saya tahu kenapa bos saya waktu itu yang bernama Mas Indra Gunasuto dan Dian Sastrowardoyo, karena beliau pasangan suami istri punya media. Kenapa harus bikin media? Meskipun saya tahu ya ini between us saja ya, off the record, kayak ini buat sama-sama buat edukasi. Saya akhirnya dari mulai saya punya radio, terus saya ke belakang layar untuk belajar lebih dalam media seperti apa, dari mulai kreatif naik sampai ke kreatif director, sampai level direktur program gitu ya di sebuah media. Ternyata ada satu momen yang kayak kok impas ya, kok cash flow-nya deg-degan ya gitu. Kadang surplus, kadang defisit ya. Kok ngelos ya, gitu-gitu kan. Tapi kok anteng-anteng aja gitu. Nah ternyata poinnya itulah media. Kamu saat ini GNFT belum profit. Iya. Itu kan. Ternyata lah, gue ikutan manajerial, gue melihat lah bukunya begini amat, gitu kasarnya. Tapi kok anteng dengan beliau punya hotel. Tapi kok anteng beliau punya Ferrari bawa ke sini, distribusi dan seterusnya gitu. Kali ini kira seremeh temeh, oh ya udah subsidi silang secara cash flow. Ternyata ada yang jauh lebih dari itu gitu. Ini kan bisa memonopoli. Ini kan bisa menggiring, apa kata Malcolm X? Ya kan? Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Penggiringan opini dan seterusnya. Ini kita ngomong contoh yang global dulu ya. Bukan berarti kita harus kayak gitu memainkan medianya ya. Se-powerful itu media. Iya. Artinya kalau memang tadi misalnya langkah dari sebatas akuisisi ya monggo. Kita lagi nggak ngecek mengenai laporan keuangan dulu deh. Akuisisi tapi nyatanya begini, boncos apa segala macam, kita lagi nggak bahas itu. Tapi memang begitu. Kenapa? Karena datang ke Trans Studio Mall, saya pribadi ngalamin mau pakai dompet online nggak bisa pakai Dana, bisanya pakai Alpay. Mau mengambil duit, nanya mas cleaning service atau OB yang ada di situ, ATM BCA di mana, nggak ada, adanya Bank Mega. Karena agak ngeselin ya udah deh, gitu mau nggak mungkin saya keluar pindah mall dulu buat ngambil duit doang kan yang gitu. Ya udah deh di situ. Nah itulah media. Dari Trans kita di funnel, kita di corongnya sampai ke retailnya. Iya kan? Nah dia bikin Trans Studio buat bikin eventnya, Hotel. nah itu kan 3 tadi tuh, 4 tadi. Sampai dia punya retail, ya dompet lah, iya Transmartnya lah, kayak gitu. Dulu kalau pokoknya iklannya diisi gimana? Emang bisa dicek dibayar apa enggak? Iya kalau secara mau buku mah mungkin bayar gitu ya. Tapi kan bebas-bebas aja yang punya media. Makanya iklannya Trans Studio Mall lagi ada di situ, Transmart lagi. Nah artinya itu dari kekuatan media. Tapi pertanyaannya, ini mulai masuk ke sana kritiknya. Medianya mau dibawa mana kan itu poinnya, iya kan? Nah sama Albert Mehrabian ngerangkum di tahun 1967, seorang profesor turunan Iran, gede di Amerika, dia dosen di University California Los Angeles, mengatakan ternyata gaya komunikasi di bab brand communication di kitab branding dengan 3V, virtual, voice, verbal. Nah, jadi voice dengan appearance dan lain sebagainya itu lahir media TV, voice dengan suara, intonasi dan lain sebagainya lahirlah media radio, atau verbal, kata Albert, tafsirannya adalah bentuk kata-kata yang dituang dalam sebuah tulisan media cetak. Pilih yang mana? Itu dulu poinnya. Setelah dipilih, baru lagi masuk. Oke, gue pilih visual. Oke, gue pilih tulisan. Oke, gue pilih suara gitu. Oke, langsung visual yang lagi common di masa sekarang. Oke, pilih visual. Visualnya mau dibawa kemana? Ada monolog sama dialog. Monolog kayak satu arah, Indozone, USS Fits, itu kan monolog semua tuh. Satu arah kan? USS Fits, Indozone, JKT Info dan seterusnya. Belum. Butuh bangun brand berarti. Masuk. Tebus blueprint saya enggak. Masuk. Nah, itu arahnya mau kemana tuh? Baru lo pakai, berarti dia satu arah, berarti dia pakai monolog. Punya berita, lempar, satu arah. Visual, Indra Nugroho. Poin itu kan?
Ferry Irwandi, dan seterusnya. Media yang begitu tuh, monolog. Atau ngambil dialog, visual monolog atau visual dialog. Jadi atasnya pangkalnya monolog sama dialog, itu dulu tuh. Oh ternyata monolog, VVV, dialog, VVV sama. Mau pakai mana? Visual verbal voice. Berhenti di situ? Belum. Panjang Pak bangun media. Masuk yang tadi tuh. Positioningnya mau kemana? Kita branding dulu nih. Posisinya kita kadang ingat Roberto Carlos gara-gara dia main di kiri, fokus di kiri, bahkan kasarannya husnuzon saya dia belajar branding. Ketika Carlos, coba kali ini kayak pelatih manajer yang so tahu gitu kadang suka di jadi striker gitu. Pengeluarannya kenceng. Pak, saya tuh belajar brand positioning, Pak. Saya tuh harus kiri terus biar orang tahu siapa saya. Oke. Atau fokus tuh. Mau difokusin tuh media yang mana? Nah itu poinnya. Media yang apa sih? Media yang ngomongin bisnis nggak bisa. Tajemin lagi. Yang khusus UMKM atau makro. Lahirlah kasih solusi. Nah itu poinnya. Media yang kayak apa nih? Nah, posisinya harus tajam. Itu ngomong positioning. Ngomong brand identity. Ketika nggak sengaja refresh, ada merahnya, ada tulisan putihnya. Tadi Indozone bukan ya? Itu identity, brand identity, identitasnya nggak jauh-jauh dari warna, font, logo, key visual dan lain sebagainya. Itu brand identity. Nggak sengaja ke refresh, masuk home, kayaknya kasih solusi deh, ada biru sama hitam sama putihnya. Konsisten loh warnanya, panjang tuh penjelasannya. Personality, brand personality ada lagi. Dia mewakili siapa? Extra Joss, laki atau laki abis mau tumpah. Kita nggak lagi bahas Vicky Pak Mubazir dulu ya, bentar ya. Kita nggak lagi bahas itu ya. Ini nggak ada urusannya gitu. Mau di Mubazir yang kita harus nusur siapa tahu di bawahnya Pak Sudi nggak ngadain baskom ya kan? Iya, benar. Dia tetap dibalikin lagi. Iya. Kita harus nusur. Tapi kan bang itu kan Mubazir nggak? Kita lagi nggak bahas itunya. Belum lagi ditekan air sampai habis tuh. Wah itu melambangkan bahwa ini tukang banget nih. Ini kuli banget nih. Secara personal. Laki atau laki kayak genang-genang doang itu. Nggak tumpah-tumpah. Nah itu brand personality. Panjang bang. Belum lagi brand disruption. Brand disruption itu nah ini salah satu penyuntikan yang tadi nanti kita bahas ya. Mungkin kita gilir lagi satu-satu. Ketika dia keluar dari DNA-nya. Dia permen, bukan dia kopi. Dia kopi, bukan dia permen. Jadi bedanya antara kopi menjelma jadi permen atau permen menjelma jadi kopi atau permen rasa kopi beda bro. Karena kalau permen rasa kopi, yaudah kita bikin aja varian kopi. Kata relaksa. Tapi kalau permen bentuknya kopi, kopi bentuknya permen, nggak mungkin Starbucks tiba-tiba bikin permen, kopinya dipadetin. Kos lagi ribet, ada yang deal lagi nih ribet. Itu poinnya. Nggak mungkin permen kopi yang rasa kopi yang lainnya dicairin di blender. Nah itu blender disruption. Panjang perjalanan. Nah itu kalau ngomong media sedetail itu. Nah sehingga kemana arahnya begitu dicek. Jangan-jangan ke segala macam arah, mau dikenal sebagai apa? Itu PR-nya, karena harus fokus. Yang ngomongin podcast gatel sih kadang mau ngebahas tentang Rizky Bilar ngebanting Lesti itu gatel. Kita pengen juga gitu ikut nebeng-nebeng pansos gitu. Jessica Mirna, wih gatel banget kita mau bahas tuh. Cakep tuh. Jadi kan undang oto, undang-undang itu. Tapi ini mau kemana sih arahnya gitu loh? Gatel kadang palingan bebanciannya ya udah deh kita undang orang ya berising senggol ke situ biar dapat lah minimal high point-nya. Tapi nggak juga tiba-tiba kayak undang ini lu mau dikenal sebagai apa? Ketika lu muncul sama rata dengan boleh dah sekalian dibahas tentang brand positioning. Saya pernah bahas gini. Kita datang ke sebuah pasar. Ini retorika favorit saya. Padahal saya sendiri yang menemukannya. Nggak apa-apa lah saya puji diri saya sendiri. Masuk datang ke sebuah pasar, parkir motor, tanya sama kang parkir, bang, pasar tradisional, banyak kan di Palanda ada pasar deh, masuk sebuah pasar, serang daerah mana masing-masing, pasar yang becek-becek tradisional, bang,
Toko plastik di mana ya? Lurus, kanan, ntar ada sebelah kiri. Lu coba tuh jalan. Mentok kanan kata gue. Ada. Kira-kira apa yang tervisualisasikan yang dimaksud abangnya? Toko plastiknya kayak gimana? Bud, gimana wujudnya? Yang ceritanya yang dibilang sama abangnya lurus, mentok, kanan, sebelah kiri itu. Gimana kira-kira bentuk perawakannya? Yang ditunjukin sama abangnya? Yang Ya warung plastik. Ya udah gitu, ada plastik yang digantung-gantung. plastik gantung-gantung, gelas plastik segala Gelas macam. plastik, bungkusan, packaging, kayak gitu kan? Oke. Anggaplah udah lalu beli. Mungkin nggak terjadi ketika orang itu begitu beli, terus pas dia mau balik, ada sebelah kanan. Tapi nyampur sih. Terus lo komplain sama bang, bang, kok lo nggak nunjukin gue yang tadi? Gue udah capek 2 langkah bang. Rugi waktu gue. Kenapa lo nggak nunjukin lagi? Iya. Ada yang bisa jawab? Karena visualnya. Karena visualnya itu. Karena fokus. Anda dikenal sebagai apa? Nggak mungkin balik-balik minta ganti rugi. Satu. Terus ada lagi subhat, turunan dari brand positioning. Berarti kalau kita jual celana doang, omsetnya kecil dong. Nah, ini subhat nih. Kalau saya ngisi seminar tuh pasti ini nih, hantaman-hantaman ini. Kalau gue jual plastik loh, bahkan gue brand clothing, gue harus jual sepatu, baju, celana, topi, ya kan? Coffee shop tuh kalau gue restoran, gue jual semuanya. Itu subhat. Cara jawabnya gimana? Kita cobain lagi. Oke. 100 mama berjejer. Kita ngomong 100 aja deh. Oke. Silakan Anda beli plastik, misalnya tantangan atau apapun itu. Kira-kira mama ini akan kemana paling banyak? Toko plastik. Toko plastik. Toko plastik. 100 mak cari plastik, mau itu games kek, mau itu kebutuhan, mau beli beneran kek. 100 mau carinya apa mas? Iya kan, pasti kan? Masuk, cari toko plastik, dia beli 100 nya. Oke lah, kita objektif. Ada nggak yang jualan juga di tempat lain? Pasti ada. Beli ada. Tapi kita hitung dari 100, kira-kira anggap aja hitungan bego-begoan ini aja. 80% 20%. 80 sama 20 orang. Kira-kira konversi yang paling banyak beli plastik 80 atau 20 orang. Yakin 20? 80 orang yang beli di toko plastik yang full pusat plastik doang, 80 apa 20 orang? 80. Pertanyaan kedua, nanti ya, maksudnya apa nih tafsirannya di belakang? Lu mau beli kopi? Kopi kenangan apa ke mall? Kenangan. Wah fair, kan di mall juga ada pasti jualan kopi. Karena orang mau beli kopi, iya ke tempat kopi. Mau beli nasi goreng, iya cari nasi goreng. Ini definisi tafsiran positioning. Fokus. Ya. Oke lah, anggaplah ada mall yang kayak Ramayana. Pasti ada dong yang kemakan franchise jual but 4 juta. Ya akademi kopi kayak apa sebut aja udah. Bahkan nani franchise udah deh sewa deh di Mall. mall. Di Alfamart. Mau beli kopi lu ke Alfamart atau kopi kenangan, selesai. Ya. Nah berarti kesimpulannya kalau mematahkan stigma ini, lebih banyak yang mengerucut secara lebar. 100 orang ingat kopi kenangan, ketimbang oke lah udah habis di sini baru dia cari mall. Lo mau mengharapkan dengan lu jual apa aja gitu di toko lu? Susah lah, Anda dikenal sebagai apa? Itu poinnya. Makanya di live TikTok dari ranking 1 sampai ranking 100, lihat fokus semuanya. It's Hello Beauty skincare doang, Richard skincare doang, hoodie doang. Jadi kalau memang lo mau nyari gamis atau hoodie, ya udah ke toko itu gitu loh. Ketimbang Yang aku general. lagi mau nyari hoodie nih, cari yang general. Yang general, ya. Cari, nggak ada hoodie-nya, cari lagi. Kenapa sih lo sibukin diri lo gitu loh maksudnya? Buang waktu ya. Ya udah kalau memang ternyata nyatanya jual semua, karena nyatanya tapi bang kan penduduk Indonesia 2 juta, iya 2 juta beli hoodie di toko yang umum gitu. Mungkin nggak dibalik, 2 juta orang beli di hoodie tempat lu doang, kan bisa kayak gitu. 2 juta orang beli di tokonya hoodie doang, atau 2 juta orang beli hoodie tapi campuran sama barang-barang yang lain gitu, yakin gitu? Enggak. Itu poinnya, fokusnya tuh di situ yang dimaksudkan position. Orang mungkin nggak tahu deh, gue sih khususnya sih ada yang bahasa retorika sesederhana ini ya, secara penyederhanaan kalimat yang sulit dengan syubhat-syubhat.
Terus kalau gitu kita jualannya itu doang dong. Nah, omsetnya kecil dong gitu. Susah gitu jelasinnya. Oh, mesti pakai contoh kali ya. Iya, betul. Kuantitinya banyak. Bisa akan lebih asik kedengarannya, kita nggak usah ngomong ngayal-ngayal babunya dulu deh, secara logisnya aja deh. 2 juta pieces, 2 juta orang berpotensi beli hoodie kita ketimbang gimana ngomongnya? Produknya jual 5, 2 juta berarti bagi 5 berapa? 400.000 orang, 400.000 orang, 400.000 orang, 400.000 orang. 400 fokus di celana, 400 fokus di baju. Kayaknya itu kayak, kita berdebat aja nggak apa-apa. 2 juta orang fokus dengan hoodie atau fair. 2 juta orang. Fokus. Gimana ceritanya? Kalau secara matematika manusia mungkin ya masuk-masuk aja, dipaksa-paksain. Tapi bang, gue jual 5 produk: sepatu, celana, baju, kacamata, topi. Oke? Ya udah, kita bar semuanya langsung. Ayo beli ke Dairy Cloth. Terus ngarep gitu, 400.000 beli sepatu dulu, 400.000, 400.000, 400.000. Kayak agak kurang nggak nyambung gitu ketimbang 2 juta fokus beli hoodie lu. Kayak McD. Burger King, Pizza Hut, sama. Abuja sama. Ya, Bagus itu. itu Benar. brand lagi rame di Iya. kalangan keluarga saya. Iya. Itu saya angkat jempol 4 itu. Masya Allah, terima kasih. Ada juga Jualan satu produk tapi bisa banyak outletnya itu. Masya Allah. Ya, tradisional organ. Dan kita fokus ke bully kan? Iya. Sama sih juga sekarang tuh brandnya menu ternyata nggak efisien. Karena Anda nggak dikenal sebagai apa, bingung. Iya, nggak fokus. Nggak fokus. Agak kurang nggak masuk akal ketika 400.000 orang beli produk yang ini, 400.000 orang. Sekarang kita mau tajemin lagi biar bikin bete ini. Mungkin nggak 400.000 orang itu Malah lari ke beli- tempat lain. Iya, Itu gimana gitu loh? bener. Sepatu, celana, baju, kacamata, topi. Malah kehilangan pasar. Harapannya 400.000 orang beli celana gue, 400.000 orang beli sepatu gue, beli kacamata gue. Sekarang dibalik. Di luaran sana ada 5 brand yang fokus. Iya, malah Fokus lari di ke sana sepatu, semua. fokus di celana, Lari fokus semua. di baju, 400.000-nya kemana? Lari semua. Lari semua. Itu loh tafsiran positioning itu maksudnya. Jadi kadang suka capek, aduh. Pernah saya waktu di booth-nya Kasih Solusi itu ada usaha di Jubah gitu. Ketika kita bikin booth 360, ada yang sampai malam tuh yang bulanin dia berangkat Jubah di Tanah Abang. Tapi gue gak masuk akal dia. Gimana ceritanya kita bisa naikin omset tuh kalau gue cuma jualan jubah doang gitu? Ngejar sampai malam. Aduh, waktu nggak ada, yaudah positioning. Aduh, gimana? Yaudah agak panjang dikit ya, kita ngobrol panjang untuk ngejelasin yang tadi barusan nih. Baru dia juga. Itu malah 400.000-nya lari kemana-mana, gitu loh. Mendingan kita fokusin satu jualan, tapi naikin di 2 juta Ya. pieces. Semua semua beli ke kita. Itu tafsiran dari positioningnya media kayak gimana gitu loh. Mau media yang buat bahas bisnis, mau media yang buat bahas, nah nanti kebagi lagi tuh turunannya tuh, kendaraannya kategorinya apa, education, inspiration, nanti panjang gitu. Jadi udah bisnis terus sama edukasi, atau bisnis menginspirasi, kisah tobat, kisah perjalanan, kisah sukses. Nah itu dikuatin panjang main media itu sebenarnya. Nomor 2 tadi apa? Potensial kolaborasi itu nggak masuk dulu. Oh itu mah ntar aja pas. Di belakang layar. Pokoknya kalau bisa gue secara bagi hasil gue 95 lu 5 udah ya. Adil itu adil. Insya Allah adil dong. Monopoli bro. Kan gue mau bangun pabrik di Bandung. Ya. Gue suka gitu. Satu apa tadi lupa gue ya. Yang satu itu, saya punya produk. Oh ERP. Untuk penetrasinya sih. ERP-nya apa? Secara IT ya? Apa? Ya semua lah ya pasti ya. Sama kayak Zahir. Iya sama kayak. Buat Zahir, yang spesifik di kapal. Ya udah, itu positioning. Tinggal ditajemin dari sisi yang mana, mau nanti era evolution, mau nanti ditambahin communication-nya, siapa yang ngomong. Karena brand communication tuh sesederhana, kalau orang awam tuh menilainya gini, saya pakai bahasa sederhana. Brand communication tuh gimana sih bang, yang mau komunikasikan brand lu? Contoh, Le Mineral dengan campaign kayak Le Manis-Manis ya, kita ngomong fokus di produk apa fokus di customer behavior-nya dulu ya. Yang ngomong anak-anak, cewek pula,
sama bapak-bapak itu udah penetrasi beda bentuk komunikasinya. Bukan masalah tone nadanya, enggak. Anak-anak bilang kayak ada manis-manis yang akan diterima, ya udahlah. Iya. Anak-anak makan manis selesai. Tapi kalau bapak-bapak kayak ada manis-manis ya gula Diabetes, malah dihindari. itu banyak anak-anak agensi itu kepelintirnya di situ. Jadi blunder. Iya benar, betul. Nah itu brand communication. Nah terus gimana cara mengkomunikasinya? Makanya kenapa Job Street ada Lina, kenapa McDonald ada Ronald McDonald, ya benar. Karena butuh itu. Terus siapa figur yang diangkat, mau laki-laki, mau perempuan, mau kayak gitu-gitulah. Nah itu harus ada yang bisa mengkomunikasikan brandnya. Kalau ibaratnya kalau brand bisa berbicara, jadi siapa? Gitu. Nah itu dari sisi itu konsultan brand. Bisa. Gitu. Nah jadi ERP udah fokus ke situ karena tadi lu jual ERP ke segala macamnya. Ini juga masukan juga buat teman-teman kita yang bermain di per-IT-an ya, bahasa gampangnya gitu. Kadang main di kayak gini-gini tuh ya oke lah, kita juga pernah mengkarya apa segala macam gitu. Itu kayak semua gitu loh, kalau dia belum clear secara brand itu bahaya juga. Ya lu kalau mau fokus ya POS aja, mesin buat laporan keuangan aja itu. Kalau mau dikerucutin lagi, kalau mau kayak gitu. Beda cerita kalau memang brandnya udah bangun ya lu bisa ke semuanya. Absensi, HR gitu. Bikin produk baru langsung dibeli orang, pasti ada yang beli gitu. Iya, Ya. fokusin mau laporan keuangan aja. Kalau udah Atau dikenal mau banget ya. ya, iya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini Bikin produk jadi baru. persoalan. Langsung laku. Iya, iya sama lah kalau kita analogi ekstrimnya, kita masuk sebuah mall gitu yang jualan cuma khusus handphone doang. Iya kan, kayak ke ITC, Roxy. Nah, itu kan fokusnya udah di handphone Biasa. doang di situ. Gitu, mudah-mudahan kejawab. Siap, ada lagi? Pilih deh, siapa? Oke, sebelum pertanyaan kedua, tapi untuk Agri Coffee ini kita bisa patut apresiasi ya. Tempat seluas segede ini, apakah awalnya itu dibangun langsung gede atau pelan-pelan dulu dia perluas lahannya? Mungkin di sini Direktur Operation namanya Mas Dimas bisa ngejelasin dan sharing ke teman-teman gimana cara bikin bisnis coffee shop dari awal. Silakan untuk Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama mungkin selamat datang dulu di Agria Coffee ya, teman-teman semuanya. Senang banget kita dikolaborasi dengan Kasih Solusi ini, sahabat lama saya juga nih. Kita bisa kolaborasi di sini. Sebenarnya kalau ngomongin Agria, saya tadi sempat duduk di belakang gitu, terus saya tanya Mas dari mana? Dari Bogor. Mas dari mana? Dari Bogor. Pernah ke Agria nggak? Terus udah 4 kali Mas. Ini cukup happy gitu ya buat kita di manajemen Agria gitu ya. Kita buka belum genap 2 bulan, 21 Oktober besok kita baru 2 bulan gitu ya. Luar biasa, Bogor marketnya sangat seksi sekali gitu ya buat kita ya punya planning next year kita bakal buka lagi di Jakarta 4. Bogor kota pertamanya, harusnya Duren Sawit kota pertamanya, tapi kita pertama akhirnya di Bogor. Kita bisa buat 2 bulan ini kita ngerasa sangat-sangat cukup kaget sama marketnya dengan tempat kurang lebih 4.800 meter gitu ya. Kita juga punya seating kurang lebih 300 sampai dengan 400 tempat. Mungkin teman-teman di sini kita sangat buka, kita ada tim marketing gitu ya di depan. Setelah ini mungkin kalau teman-teman pengen acara seperti ini, kita di sini bisa kurang lebih 100, di atas juga kita bisa kurang lebih 70 gitu ya. Kalau bilangin challenge-nya cukup banyak, terutama kalau ngomongin marketing branding gitu ya. Sepanjang jalan Pandu Raya ini kalau bisa dihitung mungkin teman-teman yang dari Bogor ada berapa yang kurang lebih coffee shop daerah sini? Banyak, betul, banyak banget. Dan buat beberapa orang yang mungkin belum pernah tahu nih, tadi mungkin ya, pengalaman juga pada masuk ke sini kaget juga ini masuk gang kecil. Tapi dalamnya besar sekali. Iya. Ya itu maksudnya kita secara brandingnya memang kita pengen taruh di sini adalah connectivity. Kenapa connectivity? Jadi kita pengen kasih solusi, buat pecinta kopi. Tapi nggak cuma ngomongin kopinya doang, tapi kalau mau meeting, mau diskusi sama teman-teman, mau birthday mungkin, ataupun mau mungkin gathering juga di sini, kita bisa support semuanya. Karena cukup banyak, ada indoor, ada outdoornya juga gitu ya. Kita juga bisa support lah teman-teman di sini pelaku usaha semuanya pastinya gitu ya.
Oke, mungkin dari kita itu selamat datang sekali lagi di Agria Coffee gitu ya. Semoga malam ini teman-teman berkesan dengan Agria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nambahin apresiasi buat Agria. Jadi waktu pertama kali kita banyak ngobrol ya. Banyak banget. Karena Agria ini salah satu foundernya juga partner kita dikasih solusi. Halid Umar Bagadam. Jadi pas membangun Agria ini luar biasa konsep kedepannya. Kita banyak ngobrol, kita banyak ngobrol, banyak brainstorm. Jadi ini bukan coffee shop, ini bukan cuma resto, tapi di sini tempat buat activity. Jadi activity-nya apaan di sini? Yang diambil adalah benar-benar kerucut. Kenapa harus Starbucks yang percaya di sini? Gue pengen punya lokal yang bisa ngebabat Starbucks. Amin. Amin ya Allah. Dan dia bikin Amin. gila dari Starbucks. Ini ada tempat kayak Luar gini. biasa. Dan luar biasa, makanya Agria begitu kemarin kita bilang kita mau outing, kan solusi lagi outing sekarang by the way. Sekali dari gue gak mau cuma outing doang, gue pengen ketemu sama orang-orang nonton kayak solusi. Dan begitu makanya kita bikin kopdar di mana? Langsung Agria. Makanya luar biasa bro. Gue semoga sukses ke depan. Amin. Berarti partner kita Halid lebih kaya daripada punya Starbucks ya? Thank you Mas ya. Oke. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Tadi ada yang angkat. Mungkin mbaknya deh, silakan. Gini, yang membawa saya ke sini adalah postingan Instagram yang ini ya. Dibongkar secara eksklusif begini nasib TikTok Shop ke depan. Karena bisnis saya tuh online shop, saya punya brand, produknya di perlengkapan bayi. Udah jalan sekitar 5 tahun 6 tahun. Dan kita juga mainnya di branding ya, nggak di price war gitu. Jadi kita dari awal membangun branding, endorsement, afiliator, terus ads-nya jalan dan lain-lain, dan campaign-nya jalan gitu kan. Nah, untuk dulu sebelum ada TikTok Shop itu kita fokus jualan. Sebelum ada Shopee kita sudah jualan. Jadi kita langsung main di online tuh. Kita masuk ke Instagram, kita jualan via WhatsApp, lanjut masuk ke Shopee, lanjut ke marketplace sampai ada TikTok Shop. Memang saat ada TikTok Shop itu omset kita tuh naik sampai 2 kali lipat. Jadi dari Instagram ke Shopee itu naiknya nggak signifikan ya. Jadi naik tapi cuma kayak 20%, 30%. Setelah ada TikTok Shop tuh langsung melejit gitu kan ya. Makanya sebenarnya saya sangat tertarik datang ke situ tuh karena posting itu gitu kan. Pengen tahu nih, karena memang tadi udah dibilang bahwa sekarang itu trennya dari produsen langsung ke end user ya. Bisnis tuh end usernya kan. Nah, karena di sini saya juga produsen, melakukan branding langsung, jual langsung. Memang sebelum ada TikTok Shop itu reseller kita seluruh Indonesia itu bisa sampai 60 sampai 100 baby shop ya, baby shop. Dan setelah ada TikTok Shop itu langsung drop gitu, drop bener kayak cuma seminggu cuma 2 baby shop. Setelah ada TikTok Shop? Iya. Langsung drop? Iya, langsung. Setelah ada TikTok Shop? Iya betul. Okay. Bahkan Shopee, pada saat Shopee ada pun nggak se-ekstrim itu gitu. Setelah ada TikTok Shop itu langsung drop kayak seminggu tuh baby shop cuma 2-3 gitu. Di saat asalnya tuh seminggu tuh bisa pulang baby shop. Nah, sebenarnya sih harapannya setelah tidak ada TikTok Shop itu yang kemarin ditutup, kita sih mikirnya nanti si baby shop masuk lagi nih gitu kan ya. Cuman ternyata memang tidak langsung dan tidak semudah itu gitu kan. Otomatis kan ke omset tuh turun tuh. Omset itu turun sekitar 20-30%. Karena ketika saat belum ada TikTok Shop, omset kita naik 2 kali lipat. TikTok Shop hilang, orang berpindah dong belanjanya. Cuma ternyata ada audiens di TikTok Shop yang tidak langsung pindah ke marketplace lain atau langsung pindah belanja dengan cara lain gitu. Jadi ada audiens kita yang hilang di situ. Nah, jadi sebenarnya tuh
kemarin tuh pertanyaan saya tuh pertama satu mengkonfirmasi konten tersebut yang di sharing di Instagram bahwa kedepannya TikTok Shop akan seperti apa, kan? Yang kedua, ketika nanti brainstorming minimal marketplace lain pengganti TikTok Shop itu strategi yang paling tepat yang bisa kita ambil itu seperti apa? beli sendiri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Alhamdulillah. Yang satu karena saya bukan menteri. Karena sebelum dunia online membuka bisnis yang manufaktur saya tadi itu marmer itu, saya udah bilang sama Pak almarhum Teten Mas Luki sempat memang cerita sih sebentar ini harus gitu ya. punya pabrik. Terkait dalam hal regulasi dan lain sebagainya. Yang penting dan yang pertama dibenahinya adalah harus rapi dulu nih secara izin. Itu dulu tuh. Satu, dia mau klasik lah, kita udah dengar semua. Kita bahas dari awal. Sosial media atau sosial commerce. Itu paham ya. Nah, lanjut lagi. Dalam hal ini regulasi memang ada perubahan dari segi harga minimumnya yang nggak bisa lagi ntar jual di bawah $100 Ya. which is 1,5 juta kalau kursnya di 15.000 sekian itu. Nah, dalam hal ini sebetulnya kemarin, nah ini kan pas banget pertanyaannya kan, sebenarnya ada apa sih, ada rahasia apa sih di balik itu gitu ya. Langsung kita berdasarkan sang yang berkuasa aja dalam hal ini, dalam istilah duniawi gitu ya, regulator siapa lagi. Beliau terkait dalam hal ini Kementerian Koperasi UKM, izin Pak Teten menyampaikan menyambung lidahnya, yaitu terkait dalam hal kode yang dibawa sama beliau. Yang pertama tadi di depan, saya coba prolog tadi. Kode yang kedua yang saya tangkap adalah keren ya, bright spot, nggak kecemplung di perang harga. Keren ya, brand-brand sekarang pada naikin value, naikin harga malah naikin value. Sama halnya dengan roti ditaruh di depan, dikasih promo, harga dicoret, kasih tanda panah di meja khusus di paling depan di Lotte Mart. Ya, ini mah roti udah mau habis nih, expirednya. Ya, ini mah udah berjamur paling. Ya, ini mah gak laku, taruh di promo. Tahu ya? Manusia udah gak bodoh lah begitu-begitu. Nah, sehingga apa? Nggak ada lagi, dan mungkin bahasa kasarannya, kalau sedikit keras gitu omongan saya akan menantang teman-teman semua yang ada di ruangan ini bahwa saya dalil tentang dari pakar manapun, dari buku manapun, atau dari video apapun itu bentuknya, cara mengakuisisi market dengan potong harga atau diskon. Saya nggak tahu itu tradisi dari mana. Mungkin nenek moyang apa segala macam. Tapi yang saya temukan justru dari pakar-pakar. Siapa penemu positioning? All Rise. Siapa penemu era evolution? Philip Kotler. Siapa penemu brand identity? Walter Lander. Siapa penemu brand disruption? Jean-Marie Drew. Dan mereka gabung gitu. Mereka dan seterusnya gitu ya. Tagline juga salah satunya. Mereka gabung. Akhirnya mereka saling melengkapi. Lahirlah kitab yang namanya branding. Nah, semua saya baca, nggak pernah ada menemukan banting harga coret menjadi solusi untuk meningkatkan kompetitor. Ya. Yang ada apa? Penemu-penemu itu, profesor-profesor yang tahun 1930 lahir sampai sekarang gitu ya. Bahkan Jean-Marie Drew itu bikin buku namanya Thank You Disrupting. Ketika brand atau produk keluar dari DNA-nya. Nah, itu definisi dari 3.0 ke atas. Permen bentuknya kopi bentuknya permen, dan seterusnya. Itu juga lagi-lagi disuntik lagi value-nya, diangkat lagi value-nya. Nah, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kalau main kayak begitu, mau itu di TikTok-nya mau dibukanya kapan? Istilah gampangnya gitu ya. Ini boleh nih, tipis-tipis lah, pinggir jurang. Mau Israel nyerang Hamas atau Palestina besok atau lusa atau bulan depan, tugas kita ya apa? Ya belajar udah, ngapain nulisin begituan? Doain selesai. Bantu menyerang air itu bawa dari Indonesia ke Palestina, aku mau bantu.
Ya Allah tahu lah caranya kalian kayak gimana. Nah jadi kalau mau TikTok Shopnya mau dibukanya besok, mau dibukanya bulan depan, tugas kita bangun brand. Itu poinnya. Jadi nggak akan ada habisnya nungguin, TikTok Shop dibuka lagi, TikTok Shop nggak dibuka lagi dan seterusnya. Gitu terus, capek deh, beneran deh. Nanti demo lagi, teriak lagi. Makanya saya mau Pak guru saya dan seterusnya itu mengedukasi. Nggak usah ngurusin itu, bukan berarti nggak penting, itu penting, betul. Tapi tugasnya kita bangun brand, optimasi. Saya punya true story. Manajer saya Rizmi tahu lah, kemarin habis meeting sama bisa dibilang mungkin mafia kain lah. Nomor 1 di Tanah. Prolog saya di depan, itu bisa nyatanya beliau. Tadi di depan tuh dari pabrikasi kain ke mafia kain, semi grosir, brand owner, reseller, and user. Kan budayanya begitu. Datang. Saya nggak kenal, dikenal teman saya. Mau ngobrol dong. Tujuannya apa coba? Ya ini kita buka tapi saya nggak mau sebutin siapanya. Dia omset gue turun drastis. Dia penjual kain. Tahu ya apa tekstil gitu ya. Dia penjual kain, top. Target marketnya berarti ke semi grosir atau ke brand owner buat bikin produk. Angelina dan Alcinanya. Yang cewek-cewek bangga kalau mau kemana-mana di foto dulu tuh tangannya. Bikin begituan tuh. Sekarang gue kehilangan omset gue. Lah. Terus gimana caranya? Ayo kita bikin event. Edukasi ke para brand owner biar mereka nggak lagi kecemplung perang harga. Tuh. Kenapa? Karena begitu ditanya, kok lu nggak beli kain lagi sih? Jawabannya enteng. Lu yang gue beli lagi. No, that's stop. Kan dia bisa bilang begitu. Itu kan yang mungkin teman-teman dan Anda rasakan kan. No, that's all, gimana gue mau beli lagi? Itu aja gak bisa keluar. Nah terus lu capek-capek ke Tanah Abang terus bawa balik ke Papua, bawa balik ke Ambon dengan harapan apa? Pameran. Dengan harapan apa? Jualan retail di sana. Kan begitu tuh. Yang mau lebaran gitu kan pada belanja ke Tanah Abang, balik lagi ke Sulawesi, balik lagi semuanya ke Malaysia. Banyak teman-teman saya dari Malaysia juga udah ke Tanah Abang. Buat bawa bal-balan dan seterusnya. Terus kalau kayak gitu gimana? Ini kan? Ya gimana gue mau belanja lagi kain di tempat lo? Jawabannya simpel, kata dia cuma dibilang selain marah-marah tadi, ngeluh, terus habisnya sekarang bukan pada belanja di gue, pada belanja di TikTok. TikTok lagi, kena lagi batunya, itu kan? Itu poinnya. Lah balik tadi pasal pertama. Silakan kalau mau ada perang harga, ya berantem sama TikTok. Segala cara dilakuin, silakan monggo aja. Cuma perang harga. Atau manual inject tadi tuh di awal tuh. Pilihannya dia nggak ada lain. Kenapa? Karena Pak Menteri dan sebagainya udah ngasih tahu. Bahasa kasarnya udah nggak bisa, udah lawan mereka. Terus gimana? Kemarin ngobrol sama kalau bahasa kasarnya, kenapa dia buat pabrik di sini? Satu. Nah, terus Anda pada mau minggat kalau nggak ada investasi asing di sini, kita hidup dari mana? Supply chain-nya dan seterusnya. Oke. Dan yang kedua, kenapa mereka di sini? Dan memang ada peraturannya. Kemarin ngobrol sama Pak Dirjen Imigrasi, Pak Silmi Karim. Apa katanya? Mereka bisa masuk lewat visa investasi dengan minimal sekian ratus miliar. Mereka punya duit kayak jangan kan sekian ratus miliar, ribuan miliar aja atau ribuan triliunnya punya. Terus gimana? Jadi memang itu pilihannya, bangun brand. Sampai ada di titik Starbucks, ketawa dalam dua hal, lah panik. Atau yang kedua, ya meetingin predatory pricing di tempat gue. Itu lagi masih ke situ ujung-ujungnya. Nah makanya apapun bentuknya mau dibuka apa enggak, saya sebenarnya bukan berarti sibuk ngurusin itu nggak penting, yang penting. Tapi bisa juga mereset, tergantung Pak Menteri membukanya kapan. Anggaplah dibuka besok. Oke, perang lagi. Pertanyaan keduanya, bisa lagi nggak ditutup atau rame lagi? Ya bisa. Terus yang ada gimana lagi? Teriak lagi. Gitu aja terus sampai Hello Kitty hijrah gitu loh. Iya. Udah pakainya udah ditutup. Hello Kitty udah ngebuka aurat. Iya kan gitu terus deh. Teriak lagi ke pemerintah lagi gitu. Capek gitu loh maksudnya. Udah banyak buktinya kecuali nggak ada bukti.
apapun bentuknya, terserah. Baju, silakan. Ada tuh actionnya. Lokal, ada tuh. Kompas, udah pada jual 800.000. Kecuali nggak ada bukti. Alah bangun brand, bullshit lah bangun brand gitu. Kecuali nggak ada, mana nggak ada yang jadi. Nah, baru deh. Misal, lokal-lokal kita pada bangun brand. Pilihannya itu bisa. Itu asal tahu caranya kan, poinnya itu. Nah, mudah-mudahan kejawab. Jadi kalau ditanya tadi, silakan nggak apa-apa kalau buat acuan TikTok Shop ada apa enggak. Tapi saya lagi masuk ke mindset dan energi kita dalam berpikir. Oke, dapat bocoran. Oke, 11 November katanya. 12 November gitu kan. Paham kita semua orang si WhatsApp-an apa teteh. Emang bener Pak, diketawain doang. Kenapa sih pada sibuk gituan? Satu. Yang kedua, Pak Teteh nambahin lagi nih. Der, sampai untuk ke teman-teman. Kenapa sih pada sibuk dihilir? Sampai begitu beliau. Saking gimana caranya disuntik value. Selain tadi naikin kayak brand spot dong, brand-brand di sana kayak Good Step gitu kan. Apalagi brand-brand yang katanya lokal tuh. Silin katanya lokal tuh. Bisa tuh bangun brand. Jeko. Kok ada bisa bangun brand gitu. Terus Pak Teteh apa? Coba lu kasih tahu deh. Mungkin caranya lebih para grup ya. Iya, makeover aja ngiranya dari mana makeover? Jujur sebelum dikasih tahu. Makeover ada yang bilang dari minimal Amerika, ada yang bilang makeover. Ya sebelum itu mindsetnya, ada yang ngira itu dari luar? Ada. Polygon, Eager. Eager, Polygon dan seterusnya. Ada bukti konkretnya. Nah sampai Pak Teteh gimana caranya lagi ya Der ya? Oh ya sudah, biar patahin stigmanya aja. Minimal kita pakai cara yang kasar, tapi mereka keluar dari perang harga. Kalau pada batu, pada nggak mau cabut dari perang harga nih. Apa dia bilang gini? Kasih tahu Der, sibuk aja dihilir. Bangun seblak lagi kan gitu Pak Teteh kan? Bangun bakso lagi. Bangun jual ikan lagi. Kenapa sih nggak contoh Gibran dengan divisorinya? Jadi agregator mengagregasi makelarin yang punya tambak di Muara Gembong sama yang punya bibit kan gitu kan. Jadi agregator. Der, gue nambahin dikit. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Arif Muhammad pas dia datang dikasih solusi. Arif Muhammad itu cerita bagaimana dia campaign ketika itu bagi-bagi Vespa. Dia itu disupport sama siapa? Tokopedia. Apakah begitu aja? Enggak. Tokopedia minta Prep Studio untuk jual eksklusif di Tokopedia. Berarti distribution channel tuh apa aja, asal lu bangun brand, mereka datang. Atelier Angelina itu kerjasama sama Blibli dikasih spesial apa? Iya. Dia punya brand yang kuat, dia punya loyalis. Blibli, Tokopedia, TikTok, ketika dia tahu produk lu dicari sama orang, lu bakal disupport sama mereka. Mereka yang minta buat lu masuk dalam situ. Jadi dia bangun brand yang kuat. Masalah distribution channel apa aja ntar gampang. Bakal ada yang baru lagi, ntar TikTok nggak ada lagi disrupsi baru lagi. Tapi masa kita mau anti inovasi, masa kita mau anti sama perkembangan teknologi. Tapi paling nggak teknologinya apa? Teknologi itu cuma support, fundamentalnya itu tadi. Fundamental ini yang harus kita bangun. Kira-kira gitu. Ya, thank you bro. Iya, jadi mau kayak gimana pun bentuknya, kita udah siap, udah ready. Di Shopee oke lah fenomenal kita bawa karena marketplace. Misal kita kacamata kuda, taunya distribution channel cuma ada marketplace. Ini misal aja misal. Nggak harus kayak Agrea gitu kan bikin suatu ekosistem, bikin satu tempat ya Masya Allah gitu. Oke lah, nggak apa-apa cuma taunya kacamata kuda bang, bukan jualan di marketplace aja ya, kita hargain. Tapi pertanyaannya, saya ajak teman-teman semua untuk masuk lebih dalam. Emang yang dijual di Shopee udah pasti yang 50.000 gitu? Ada nggak yang jual di Shopee yang di atas 200.000? Banyak. Banyak. Di situ aja mereka bisa, nggak melulu kok marketplace itu kayaknya hina gitu loh. Tempat pembuangan. Gue bingung lagi gue kalimatnya gimana gitu. Bingung gue. Nggak lagi tuh nanti marketplace tuh. Oke, kamu cemen. Ada namanya Shopee, udah kamu hina masuk, udah jual di sono. Nggak juga gitu loh. Sebenarnya sama loh. Sebenarnya teknologi yang baru itu nggak adopsi dari apa-apa yang udah berjalan sebelumnya. Kalau kita perhatiin di mall-mall itu ada section-section, misalnya di lantai 1 tuh brand-brand yang sekelas Louis Vuitton, Gucci, Prada dan lain-lain tuh ada di prime place-nya mereka. Tapi nanti untuk pakaian-pakaian yang second layer-nya segala macam ada di lantai 2 dan lain-lain. Itu sama sebenarnya, cuman ada adaptasi yang mereka karena
setiap orang bikin produk-produk digital tuh yang baru tuh yang marketplace ini segala macam, mereka tuh ada R&D, mereka ada product manajernya, ada product manajemennya. Nah, ketika mereka mau bangun sebuah produk, mereka tuh R&D dulu. R&D gimana caranya? Dia mengadaptasi apa yang terjadi pada sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam cara digital. Kayak contoh Razi Talib, Revoyu itu jagonya produk kan. Dia cerita sama gue gimana dia ngebangun setipe perjodohan. Dia bilang gue adaptasi aja apa yang dilakukan sama emak-emak ketika ngejodohin orang. Ini cocok nih begini, keluarganya begini. Nah itu semua dimasukin ke algoritma sama dia daftar pertanyaan tersebut tuh. Oh yang ini cocoknya sama yang begini, ini cocoknya sama begini. Berdasarkan apa? Riset dia di pasar. Jadi intinya fundamentalnya harus lu jalanin karena at the end yang ada di digital tuh akan ngadopsi apa yang ada di dulu kita jalanin offline. Itu aja sebenarnya. Cuma kita beda. Ada support baru lagi teknologi. Itu buat nambahin. Thank you bro. Nah sekarang udah boleh ya pertanyaannya. Ya silakan satu lagi nih. Ya sebenarnya saya mau mewakili kan dari tadi keresahannya. Itu gimana cara bangunnya gitu kan? Saya tahu muka-muka anda tuh udah kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang, jadi gue Andika dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Iya. Gue baru mau bikin, sebenarnya reborn. Bokap dulu pernah bikin, tapi offline. Terus bokap meninggal. Terus mati suri, gue coba bangkitin lagi produk chemical. Jadi fabrikasi sebenarnya langsung. Jadi bahan baku kimia itu gue sendiri racik. Terus jadi beberapa produk kayak sunlight, macam-macam. Nah itu rencana mau positioningnya kalau teman-teman tahu di Tokopedia atau Shopee itu ada yang namanya Proclean. Ah tuh, oh ya oke tahu. Gitu. Jadi kalau di atas kan yang mahal tuh Rinso, Proclean di tengah kan ya, di bawah ada Snap segala macam. Ngobrol berdua aja mas, Oke, sorry mas. Saya masih dulu gini. Walau ngobrol berdua, tahu ya dia. Kurang sama siapa di sini? Panjang tuh, panjang. Oke, Gue ditinggal. sorry mas. Ada sekarang udah ada 33 produk yang udah siap launching. Ini belum launching bang, ini belum launching. Maksud gue menanya nih saran kira-kira gimana? Apa tiap produk itu nanti gue ada merek sendiri atau satu misalnya Aklin, dishwashing tablet, pel, Aklin semua gitu, atau yang buat pel Aklin, buat cuci piring Baclean atau seperti itu. Ini baru mulai gitu. Oh enggak bang, cuekin aja bang, cuekin aja. Trauma dia. Jadi Sang Sakoji. atau dimulai gue launching satu produk dulu, mungkin nanti penjualan udah bagus, keluar lagi produk kedua, ketiga kategorinya. Siap. Itu aja. Oke, thank you. Siap, kita main cepet aja ya. Pabrik, oke. Pabrik ada dua nih fenomenalnya. Tapi kalau ini jangan diterjemahin dengan sepatah atau setengah pikiran. Nanti programnya Pak Teten rusak lagi tuh. Fokus di hilir. Jangan dong, kita fokus ke hulu kan gitu kan. Nah, tapi jangan terjemahin secara mendalam dulu deh. Untuk bukan menghargai, karena tuh dia nggak ada ininya. Untuk memang mensupport program beliau yang keren banget. Pabrik. Brand bisa pindah nggak ke tempat yang lain? Nah, sebagai clue aja, hati-hati kalau main di fabrikasi. Ini sebagai pencerahan di awal ya. Terserah lah, mau agak lebih miring nih, MOQ-nya lebih santai nih. Jadi gue pindah ke sini. Oke. Nah ini sebagai pencerahan aja. Ya ujung-ujungnya pasti mau arahnya bangun brand. Apapun itu bentuk kayak pabrik juga di branding juga bisa, gitu kasarannya. Cuma pelan-pelan belajar branding di B2C dulu, baru nanti ke B2B. Itu pencerahan sedikit mengenai arti dalam pabrik. Untungnya tadi ada beberapa poin kan, ini mau dijadi ini segala macam. Oke, kita lanjut. Unilever misalnya. Kenapa nggak bikin Lifebuoy tapi Super Pel? Misalnya. Nah, awal kita ngomong positioning. Kenapa nggak bikin Rejoice tapi dengan produk yang lain? Monggo, sebut aja. Rejoice misalnya facial wash. Jadi bias. Nah, dari awal apakah keluar deodoran apa shampoo dulu di awal? Jadi kalau mau tadi pertanyaannya adalah fokusnya sama seperti KFC jualan apa? Ayam. Nggak fair dong, maksudnya sebut juga dong jualan kentang sama es krim. Kayak tadi jawaban Rejoice ngeluarin deodoran. Iya.
Ketika sudah tajam, silakan Anda ngelebar. Iya. Itu poinnya. Positioning kayak begitu. Dapat Burger King jualan apa? Burger dulu. Fair, juga bilang ayam dong. Gak enak nanya. Ya kan jagonya ayam KFC. Jangan jagonya ayam KFC. Itu. Jadi positioning tajam baru dia ngelebar. Kita nggak menyalahkan. Terus ada lagi Subat, oh berarti benar totally ya. Oke, gua agak lunak dah di sini deh. Misalnya kepepet, kasih 5% di lain-lain, kasih 95% produk unggulan kita secara fokus. Iya. Kalau mau Cek ombak. Agak fleksibel lah di ranah beginian gitu ya. Boleh, tapi 5% gitu. Yang udah terlanjur misalnya, itu udah kategorinya misalnya yang udah terlanjur. Ya kan suplai kan bahaya nih nanti nih kalau nggak keluar gitu. Nah itu oke lah. Tapi kalau emang dari awal tajam baru melebar. Sama sekali berarti kan kalau gitu kan nggak boleh setajam apa. Dan kita nonton tahun 2019 ngelepas kata donat, silakan buka datanya di logonya. 2019 baru ngelepas donuts, jadi Dunkin doang. Sampai nempel di benak konsumen bahwa ketika baca Dunkin, ingat donat. Nah, kopi juga baru melepas juga. Silakan aja ketika ya brand history, logo history coba deh. Itu ada tuh tahun-tahunnya. Lanjut, apakah harus fokus? Jelas. Harus fokus memang. Ya seperti sosro deh. Oke, ada yang berani bilang bahwa Fruity omsetnya cuma 1 juta setahun, ada yang berani bilang? Oke, kita balik polanya. Ada yang berani jamin nggak atau bilang nggak Fruity omsetnya atau revenue-nya 100 miliar per tahun? Bisa. Dapat ya? Ngerti ya? 1 juta tadi nggak fair ya? Nggak mungkin lah, oke. Kalau 100 miliar, iya boleh lah. Oke, sekarang dibalik. Bukan dibalik, ditajemin. Mungkin nggak Fruity PT Sosro-nya bikin yang rasa original? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak dilakuin? Karena dia pisah yang original dengan teh botolnya. Dari dulu kita masih setinggi gini nih, segini nih. Iya. Sampai kita setinggi ini, ya memang itu positioningnya. Fruity bukan berarti nggak bisa, guys. Bisa, bener deh. Bayar R&D berapa sih? Sampai pabrik-pabriknya juga dibikin juga bisa. Cuma nggak gitu cara mainnya. Dapat ya? Ya udah, dibalik deh Danone, Aqua. Bisa nggak Aqua rasa buah stroberi? Bisa. Tapi bukan berarti dia nggak punya duit. Mereka pakai ilmu. Itu aja poinnya. Nah, jadi ketika tadi Mas nanya, berarti gua harus satu-satu. Iya memang. Radio aja satu-satu kok. Pengusahanya Erick Thohir, punya PT namanya Mahaka Radio. Kenapa dia bikin 5 radio? Dibikin Mustang yang buat anak-anak gaul, bocah-bocahnya. Naik dikit, dia bikin Gen FM yang udah mulai ngelebar. Naik dikit lagi. Oh? Ini grupnya dia, betul. Ada Kiss, ada Mos. Ya kan, karena memang satu-satu dibahas. Ini buat yang mama, Kiss. Sebelah lawan lagi pakai apa? Female Radio. Sebelahnya lawan lagi pakai Cosmopolitan. Ya memang begitu. Jadi harus fokus. Sama seperti partner saya, Khalid Bakadam, ketika bangun travel umroh, ada yang bikin Dream Tour sama Smart Umrohnya. Itu. Ya terlepas dari memang dia juga bisa, dua-duanya dibikin gitu ya. Tapi ya memang itu pakai ilmu gitu loh maksudnya. Dapat? Jadi harus dibikin. Kalau tadi mau bangun brand dari pabrikasi ya harusnya. Oke, ada lagi, saya tambahin lagi, lanjutin ya. Boleh. Lanjut. Gitu ya. Terus gimana caranya? Nah ini udah mulai masuk nih. Terus gimana caranya? Untuk bikin value kita bangun brand naik ke permukaan sehingga nggak lagi terjebak di perang harga. Dari positionnya tadi udah tipis-tipis. Oh fokusnya begini, tajemin ke sana. Mau toko bayi yang apa? Tajemin lagi. Oke? Nah, saya berangkat dari hal-hal yang memang mungkin teman-teman lumayan familiar di postingan saya belakangan ini.
terkait brand era evolution, Profesor Philip Kotler. Silakan kalau memang punya bukunya ya pasti tahu, cuma pertanyaannya bisa ngetafsirnya apa enggak. Makanya butuh blueprint untuk mentafsir. Di bisnis pasti butuh blueprint untuk kita tahu ini kemana ya. Oh ternyata nilai fokus itu begini ya. All Rise mah bilang aja, oke, positioning. Ketika kita fokus dan mudah cepat nempel di benak konsumen. All Rise itu konsultan pertamanya Samsung pertama berdiri. Sekarang gua nggak tahu masih hidup apa enggak, diterusin ke anaknya namanya Laura Rice yang masih juga bantu Samsung sampai sekarang. Itu pada mau positioning. Nah, sama halnya dengan mereka-mereka ini punya aturan mainnya untuk bangun brand. Waterlander, pencipta logo KFC. Nah, dia kalau zaman sekarang tuh dia graphic designer senior bapak logo internasional. Itu Walter Lander tahun 1930-an. Yang bikin logo McD, KFC gitu. Oke? Jadi, orangnya lagi mau tahan di sini. Sampai jam 12 sama. Ternyata dia. Di atasnya owner. Di atas Tahu tadi siapa? yang punya. Di atasnya yang punya. Di atasnya. Editor gue. Gimana lu habis? Di atasnya owner. Nah, terus gimana? Nah, kita berangkat dari era evolution. Perkara produk aja bisa keluar loh dari DNA-nya. Tadi kan ada mbaknya bilang misalnya, saya jual toko bayi gitu ya. Jangan bete kalau dibeli pas mama mau lahiran. Ya meskipun fotonya, setiap detik tuh ada yang lahir, ya gitu-gitulah. Ada yang mati, gitu ya. Pasti kita marketnya gede apa segala macam gitu ya. Pasti gede gitu marketnya. Terlepas dari itu, ya pokoknya jangan bete kalau dibeli produk Anda ketika mau lahiran. Nih berangkatan abang buat teriak-teriak, Pak, kenapa sih adanya TikTok Shop? Kenapa sih adanya online? Saya ini udah dibelinya pas tahun sekali, Pas lebaran. cash flow berantakan, piutang di mana-mana, ya kan? Salah sendiri. Lu punya produk jubah, jualan jubah. Mungkin sedikit sampai di sini ada yang ngerti maksud saya, tapi kalau yang nggak ngerti dengerin dulu. Lu punya produk jubah, jualan jubah, ya udah dibelinya di pas mau lebaran. Dapat permen rasa kopi. Oke. Jangan bete kalau pas dibelinya orang lagi pengen kopi. Salah sendiri. Produknya permen rasa kopi, bilangnya permen rasa kopi. Ini agak terdengar aneh dan kayak mabok saya ngomong begini barusan. Karena maksudnya apa sih, Der? Pelan-pelan, sabar. Oke, apalagi coba. Kerudungan muslimah oke lah, masih sama yang tadi. Salah sendiri lu bilang jubah. Iya, benar. Baik. Hewan kurban. Ya. Pas Idul Adha. Nah, Pak, ini misalnya gitu kan, TikTok Shop lagi karena pokoknya mau TikTok udah sepakai hidup tuh salah TikTok aja udah. Kata yang nggak mau adaptif tuh pokoknya salah TikTok udah. 2 tambah 2 berapa? 5. Kamu salah TikTok kamu. Pokoknya cuma TikTok. Oke, kurban. Pak, kami ini gimana nasibnya? Kami ini udah susah. Dibelinya udah setahun sekali. Tapi ternyata harga tanah dinaikin, sewanya dipersulit buat bikin lapak dadakan. Salah sendiri. Produk lo kambing, bilangnya jualan kambing. Iya. Mulai dapat lo nih, Iya. pernah ngerti nggak? Gue pakai retorika ini biar teman-teman ngerti nih. Ntar gue langsung pakai 1.0, 2.0, puyeng dia taunya nih. Dapat? Wajar kalau ada brand yang namanya Zafer, dibelinya bukan pas mau lebaran. Dapat ya? Makanya kalau dibilang kategorinya adalah lu punya produk kambing, jualnya kambing, di kepalanya mereka
Ya kambing. Makanya kalau lo punya jubah, bilangnya ayo dibeli jubah, ayo Tanah Abang yo dibeli jubah. Di kepala mereka, ya udah, ya gue beli ya berarti buat lebaran. Jubah lo ngomongnya. Dapat? Ayo permen rasa kopi. Ya sudah. Ketika pengen beli kopi ya udah, dapetnya itu. Ada seseorang cerdas. Waktu dulu dia lahir di tanah air kita di Indonesia. Tiba-tiba di tahun 90 orang ini true story, berangkat ke Amerika. Karena orang ini dikasih kepercayaan amanah untuk membangun satu brand Amerika, tapi dia pegang PIC-nya untuk Indonesia. Suatu saat dipanggil ke pusat. Orang ini terbang ke Amerika. Nyampe Amerika, terus tiba-tiba ingat tahun 90, clue-nya tahun 90. Terus tiba-tiba nyampe Amerika, tiba-tiba orang ini dicari sama seseorang. Si A dicari sama si B untuk ngajak ketemuan. Ketemuan lah, singkat cerita, tiba-tiba orang ini dibilang, Anda yang bernama Fulan ya? Oh iya. Bela-bela ketemu di satu tempat itu. Kenapa? Saya padahal baru bikin penelitian tahun 90 nih. Namanya dan buku namanya Brand Disruption. Lah Anda di tahun 89 udah pakai. Saya baru mau nulis. Pilihannya kalau nggak dia jenius atau jin kan gitu ya. Kok dia tahu gitu ya. Terserah deh tuh orang itu tiba-tiba, kok dia tahu duluan ya. Padahal saya profesornya yang mau nulis buku ini. Padahal saya mau nulis di makalah dan penelitian ini. Kalau Anda udah pakai di Indonesia dan di brand itu, Anda siapa? Padahal saya baru mau nulis nih. Tahun lalu Anda udah pakai, saya tulisnya sekarang, kita belum kenal sebelumnya. Orangnya bernama Subiakto. Pak Abi. Guru saya. Maksudnya gimana? Si B yang bernama Jean-Marie Drew, penemu teori disruption. Ketika produk keluar dari DNA-nya, energen, minum makanan bergizi, lu gak konsisten, minum apa makan nih? Ya padahal permainan kata-kata aja kan. Added value itu gak ribet teman-teman, asal tahu caranya. Added value pusing, udahlah aku jual banding harganya, terserah. Cukup dikasih tagline, minum makanan bergizi, berubah tuh DNA-nya. Di market minuman, awas ada pendatang baru, bukan dia makanan. Mati gak tuh? Bingung tuh. Buah Vita, kali gue tumbuk, padetin buat ngelawan dia. Di market sari roti, makanan gandum, oatmeal, awas ada pendatang baru, bukan dia minuman. Ya juga ya, nggak mungkin sari roti di blender buat diminum. Kos lagi, R&D lagi. Itu namanya disrupsi, disruption. Makanya Jean-Marie Drew bikin buku Thank You Disrupting. Dia happy banget nemuin penemuan itu. Ya thank you disrupting, warna kuning bukunya. Ya silakan baca, saya pun juga baca. Nah itu tuh ngedisrupsi gitu loh. Ketika barang keluar dari DNA-nya. Yang dimaksud tadi apa? Tahun 89, bapak-bapak tua ini yang bernama Pak Bi bikin, bilangnya permen, tapi wujudnya kopi. Bilangnya kopi, tapi bentuknya permen. Ditambah lagi tagline-nya, bukan gantinya kopi, tapi gantinya ngopi. Kopi, ya salah sendiri, ya berarti lu dibelinya pagi doang. Ingat coba tadi tuh. Ini permen rasa kopi atau gantinya ngopi. Ngopi, Hafiz ibaratnya ngajak saya, Pak ngopi yuk. Saya pantengin tuh. Belinya green tea kan ngeselinnya. Padahal bilangnya ngopi-ngopi yuk. Lu juga begitu reunian. Coba lu cek. Ayo kita ngopi-ngopi yuk. Minumnya lu pantengin, awas ya lu kalau nggak beli kopi ya. Enggak juga. Kenapa? Karena nyatanya kalau kopi sudah berubah DNA-nya, bukan lagi menyoal pada kopi. Mau di bis karena dengernya gantinya ngopi di kepala, ya sudah yang ada gantinya aja. Gantinya kopi, gue lagi pengen kopi nih.
ada gantinya kopi. Enggak, gue mending Starbucks bang, kiri bang. Kopi bilangnya. Atau jangan bete kalau dibeli pagi doang, itu aja udah. Nah makanya inilah teori yang dinamakan, kata Philip Kotler, Brand and Marketing Era and Evolution 1.0, 2.0. 1.0 subjektif dari produsennya. 2.0 udah perihal ke konsumen, jadi ada produsen sama konsumen. Kopi yang tahu itu kopi siapa? Produsen. Yang tahu enak, manis, lembut, bahannya bagus, jahitannya rapi, yang tahu siapa? Produsen. Konsumen nggak ngurus. Makanya kalau dagang dilibatin dong konsumennya. Naik level ke 2.0. Ketika beli, dia dapat perilaku apa? Perilaku ngopi. Udah nggak ngomongin kopinya. Jadi ngopi, lu pagi juga ngopi, ditambah lagi gantinya, lu siang juga gantinya ngopi, nggak apa-apa deh, nggak ada kafeinnya, sirup dah, yang penting mata gue melek. Ngopi, sore juga dibeli, malam bahkan lu cuma kayak istilahnya mau nongkrong doang di pinggir kolam renang, bilangnya, ngopi yuk. Ya makanya kalau udah 1.0 ketemu sama 2.0, satu fokus pada produsen, baju bayinya bagus, baju bayinya rapi, empe-empe dari ikan tenggiri, ya udah produsen doang nggak tahu. Tapi kalau diangkat, parfum ini wangi, parfum ini manis, parfum ini cengkeh, yang tahu cengkeh kan elu produsen. Parfum ini kopi banget wanginya, parfum ini kayu banget, rempah banget, elu produsen. Dapat? Tapi kalau dibilangnya, nanti kita balik ke parfum lagi ya, diputar, dijilat, dicelupin, ada perilaku fokus, katanya Aqua. Yang tahu fokus konsumen apa produsen? Nggak ada urusan ke produsen. Saya suka main matriksnya gini, bang, gue masih belum percaya sama teori 1.0, 2.0, oke? Terus gimana maksudnya? Coba bandingin dong 1.0 sama 2.0 biar gue clear, gue hijrah dari ngomongin produk agar keluar jadi perilaku konsumen. Siap? Kita perangin aja Le Mineral sama Aqua, oke? Le Mineral tahun 2016 PT Mayoran ngeluarin kayak ada manis-manisnya. Aqua tahun 2017, tahun setelah Le Mineral keluar, dia nggak tinggal diem. Ngapain gue banting harga? Ngapain gue bilang air gue paling jernih? Gue bilang aja ada perilaku fokus, selesai itu tewas. Ah masa sih? Ya udah, yuk kita praktek. 1.0 manis, 2.0 fokus. Kita cek ya, level fokus atau level 2.0 katanya beneran nggak terbukti melebihi 1.0. Pilih mana kira-kira? Percuma fokus kalau nggak manis. Saya ulang, percuma fokus. Gue mau mendingan salah nyebut nama bapak pas ijab kabul, bapak orang lain. Yang penting manis. Ya agak kocak sih kedengarannya. Atau B, percuma manis kalau nggak bikin fokus. Yang masuk akal yang manis sih coba. B. Bawa ke saya orangnya untuk survei membuktikan bahwa katanya 1.0, 2.0 itu udah nggak apa sih ribet-ribetin diri ya. Ya udah bawa ke saya orangnya yang bentuknya gini. Lu kok masih aja lu minum manis-manis, percuma manis daripada bikin fokus. Ada gitu. Kocak aja sih. Percuma lu minum manis-manis. Gue mah yang penting manis daripada gua fokus di meeting, mendingan gua tinggal apa yang pas meeting. Ada? Iya. Mendingan gua ngomong lantur, yang penting manis. Iya benar-benar. Gimana sih maksudnya nggak ketemu aja gitu maksudnya gimana sih? Susah karena perilaku konsumen tuh udah pasti di atas produk. Atau dibalik ya percuma lu manis-manisan, yang penting fokus, itu nyambung. Paham gak sih maksudnya bedanya? Nah itulah yang dinamakan 2.0 pasti lebih mulia dibanding 1.0. Itu poinnya. Nah makanya ketika apa mau contoh mana? Bebas mau contoh mana? Diputar, dicelupin versus coklat yang tebel.
Yang satu ngomongin produknya, yang satu ngomongin diputar, dijilat, dicelupin. Terserah lo mau pakai mana, berapa lapis, ratusan boleh. 2 lawan 1 deh. Tango sama Beng Beng gabungan lawan Oreo. Coba deh. Tango dengan berapa lapis, ratusan. Oh, tebal nih ceritanya. Satu lagi Beng Beng Max, coklatnya lebih tebal, lebih panjang. Lawan 1 Oreo aja. Ayo kita praktekin. Gue sih mendingan yang coklatnya tebal daripada anak gue punya mainan baru diputar celupin malah lupa sama YouTube. Gue mending mata anak gue kena radiasi. Gimana sih maksudnya? Percuma lu mah, berapa lapis ratusan lebih, tebel, percuma. Gue mau mendingan itu daripada anak gue punya mainan baru untuk lupa sama gadget. Diputar, terus mau ngalamin gimana gitu. Susah perilaku terus ketemu sama produk tuh susah. Jadi nggak ketemu gitu, makanya ini kayak dalil-dalil ini banyak yang harus bisa, blueprintnya tuh harus bisa tafsir lah bahasa kasarnya. Karena nggak ketemu tuh dari segi perilaku, dari segi mindset. Lagi sama kayak tadi manis-manis, coklatnya tebel, anak kecil dimaafin. Berarti udahlah, barangkali dia happy kali ya. Yang beli anak kecil udah aman segala omset, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau perilaku bisa kepukul nggak? Kira-kira yang beli juga anak kecil apa bapak-bapak? Kalau bapak mau beli yang manis, ya gigi gue nyutan deh. Baru kemarin cabut. Dia nggak bisa tunggu. Terus diputar jalan celupin, ngapa? Balik lagi tadi kan? Ya udah deh diputar jalan celupin. Anak-anak bisa bikin lupa main itu. Bapak-bapak udah menganggap bahwa ini jangan-jangan bukan coklat. Orang ini diputar dicelupin, keluar lagi dari DNA-nya. Jadi kalau ditanya, bang berarti kan gue jual semua, ini bid'ah dunia tuh. Gue jual semuanya aja biar gue bisa. Nah, ini berangkat nggak pakai dalil tuh. Kalau mau kena semuanya, naikin value-nya. Yang satu jualan air rasanya manis, yang satu jualan air bikin kita fokus. Pertanyaannya dari mulai lu generasi deh, ada berapa sih? Bayi, kids, apalagi remaja, yang adult, apalagi old, apa sih? Terserah mau berapa generasi, pertanyaan gue dari semua generasi, yakin salah satunya ada yang pengen nggak fokus? Ya anak kecil juga pengen fokus, atau pengen main bola kek. Anak remaja juga pengen fokus sekali, bapak-bapak juga pengen fokus sekali, udah tua sekalipun juga pengen fokus. Itu kalau mau menyasar bukan ngegedein target marketnya, nambahin produk, ngancurin positioning, tapi diangkat value-nya. Simple hidup. Itu, jadi jangan langsung, abang naikin value gimana bang? Tuh. Cuma begitu doang kan kalangan semuanya. Daripada kita fokusin satu-satu, berarti kita harus bikin mie ramen. Oke, mie ramen yang bikin yang buat anak-anak. Oke, yang manis. Terus yang R&D lagi, jangan remaja nggak suka yang manis. Agak asin, mesin. Satu lagi bapak sukanya apa? Oh, yang dilembutin biar menanya. Hidup lo tuh udah ribet gitu loh. Kenapa nggak dimainkan tagline-nya? Kenapa nggak dimainkan copywriting-nya? Tidurnya gitu loh. Ini yang kadang cuma gara-gara minum makanan bergizi aja selesai masalah, nggak perlu oatmeal. Oke, gandumnya satu, kayaknya orang tua lebih suka impor deh, gandum impor gitu ya. Satu lagi kayaknya dikasih kayak agak-agak coklat deh, sibuk ngurusin, terus keluar, boom. Enggak, lu mau nyasar kemana? Biar anak-anak juga bisa, remaja juga bisa, bapak juga, kos naik. Kenapa nggak cukup dibilang minum makanan bergizi? Siapa sih yang nggak pengen minum makanan bergizi? Anak-anak. Semua butuh. Jadi kalau ngegedein market bukan gara-gara target marketnya, tapi gara-gara value-nya dinaikin. Jadi kayak vertikal horizontal gitu loh. Dapat ya? Ini baru one, tuh. Anda mengingatkan saya waktu muda deh, cepat-cepat gitu. Fokus. Nih, anak pelucain. Oke, fokus ya. Ya, parfum juga demikian. Wanginya manis, wanginya cengkeh, naik satu lagi.
wanginya bikin istri kelepek-kelepek, wanginya bisa bikin suami mau buru-buru pulang. Naik lagi, wanginya kayak cewek baik-baik. Gamenya udah beda lagi tuh, udah keluar lagi tuh. Yang tadinya jubah belinya pada saat lebaran doang, yang namanya parfum dibelinya pada saat mau dinner doang, malam doang misalnya dibeli, lama tuh limit ordernya. Ya gua kan nggak habis, parfum nih gua pakainya pas mau ngantor doang. Ketika dibilang wanginya kayak cewek baik-baik, pertanyaan gue, cewek mana yang pengen baiknya pas subuh doang? Udah zuhur nih aku mau liar. Gini sih maksudnya. Gimana sih maksudnya? Cewek mana yang mau jadi berangsak pas asar? Ya pengen baik ya semua juga pengen baik gitu loh. Levelnya udah naik lagi tuh. Jadi kalau beli bukan lagi dapat produk, beli dapat manfaat, naik lagi dikit, beli jadi siapa? Berubah. Problem sama solusinya. Kopinya pejabat. Beda tuh. Jam tangan, bro. Beli jam tangan gue yuk. Potensinya mana yang lebih banyak penolakan? Ingat, jam tangan jangan jualan jam tangan. Bro, beli jam tangan gue yuk. Wah, Rolex 700 juta. Apa penolakannya? Telat lu bro. Terlepas dari bahasa basi ya. Telat lu bro. Baru aja gue nginvest tanah 700 juta. Ditolak. Coba kalau datangnya, bro, mau nginvest gak? Jangan jualan jam seperti jualan jam. Bro mau nginvest nggak? Kata pengusaha, Investasi nih. Kayak gimana bro? Gue kemarin sempat tuh seri yang kemarin 400 juta. 200 juta gue jual 600 juta. Rolex begitu bro. Gitu. Main lah, jangan harga. Kalau tiba-tiba resesi gue bisa jual. Berapa? 700 juta. Selesai masalahnya. Coba lo bilang belum membeli jam, dua aspek. Yang pertama, ya bro baru aja gue invest, telat lo. Atau yang kedua, jamnya, jam tepat waktu, mesin waktu. Bro, gue beli skemnya aja nih. Sama dulu yang hitung waktu. Cari yang paling murah, harganya sama. Jual jubah sama. Cari jubah yang lain, harganya di bawah. Udah 1.0 apa ujung-ujungnya? Ini bibit-bibit yang demo sama TikTok, datanya insya Allah mayoritas mereka main produk. Coba aja. Nah capek kan? Demo lagi. Starbucks, ada yang pernah ke Starbucks? Oke. Yakin ke Starbucks kadang-kadang beli kopi terbaik nomor 1? Masa sih? Bila Anda dipandang sama teman Anda kan? Nah itu. Di Starbucks, masa sih? Kopi nomor 1? Prestis. Yakin? Prestis ya. Kalau Starbucks memang gue nggak jualan kopi tuh. Emang dia Kalau dia bilang Starbucks Coffee, number 1 coffee, kayak kaca bango dari kedelai pilihan, gitu kan? 1.0 tuh. Sebelum bagus nih posternya bango nggak hadir di depan muka gue, gue kritik. Iya kan? Sama Starbucks. Yakin itu Starbucks jualan kopi? Ada yang pakai iPhone 14 Pro Max? 13 deh, ada? Ada. 13, kok jadi pada malu-malu sih? Siapa yang pakai iPhone 13? 12 deh, 12, gue turunin. Ini Kalau belum 15. ditanya. 10, 15. 10, iya deh. Berapa sih megapikselnya mas? Beli, Masya Allah dia beli iPhone karena katanya megapikselnya jernih banget. Masa sih? Kalau aja nongkrong di balik, handphone udah kelihatan punya iPhone. Ya memang mereka nggak jualan iPhone, udah itu aja. Makanya ketika jualan toko baik gimana mas? Ketika jualan jubah, ya gimana lu? Ngomongin jubah jangan baper kalau dibelinya pas lebaran, jubah. Nah, Zafir beda lagi tuh. Pakai jubah, bisa nongkrong di hotel berbintang, turun dari mobil mewah. Akhirnya teman-teman ini kan, nah ini baru nih, nggak pakai buat sholat doang. Pas lebaran kemarin, ada nggak tuh virus-virus Zafir? Ada kan?
yang tiba-tiba ngelompok mau gerombol pakai jubah, Iya, iya, iya. yang bapak-bapak yang badannya udah nggak tahu diri, terus ngeliat, wih kayaknya keren nih pasti pakai nggak mirip aman, tahu ya, yang beleketek gitu, nggak mirip, karena kemakan ya apa dia yang kriwil gitu, tadi, yang cewek-cewek ngincarnya kriwil, sama yang kacamata putih tuh yang rambutnya dikonro, nah itu tuh, pokoknya yang penting, apal gue kan gue pengamat, mau homo emang gue apal gue. Gue pengamat, bilangnya homo, ganteng sih. Iya, itu karena mereka udah nggak pernah lihat Zafir live gitu ngomong bahannya begini, ini dari bahan sultan ya, bahan sultan. Agena. Nggak ada dia ngomong produknya, nggak jauh-jauhnya rapi, bahannya katun kombet, ya elah katun kombet. Nggak ada, nggak ngurus deh begitu-begituan. Karena udah nggak ngomongin produknya, itu dulu kali ya. 4.0 bayar di blueprint, ya Mungkin cukup ya teman-teman ya untuk pertanyaan. Memang kalian nggak begah ya dapat ilmu sebanyak ini ya. Oke, mungkin ada tips terakhir dari Pak Diraca sebelum closing, silakan Pak. Ini apa jam berapa sih? Udah 10. Udah habis. Jam 10. Jam 9, betul jam 9. Lah kan gue sales sama marketing ya, lo mau tau blueprint lebih lengkapnya, beli kelas gue 69 juta. Mahal, gue beli udah. Intinya ya teman-teman, ayolah. Jangan ngerengek, demo lagi. Aduh, gimana ya? Kita di banner YouTube aja dikasih solusi, ntar naikin tuh ya di 3.0 ya. Kita masih 2.0 tuh. Nyatanya memang keluarnya begitu. Nah, udah tahu deh tuh, nge-set di bannernya. Kita kasih solusi untuk para pengusaha agar bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Ini definisi dari autopilot. Tapi bukan bilang podcast bisnis nomor 1. Podcast dengan mikrofonnya terbaik. Nah itu tuh podcaster yang nggak ngerti jualan produk begitu tuh. Gojek juga nggak gitu nyatanya. Pakai Gojek karena motor kita motor baru tahun 2018. Kan katanya kalau mendaftar Gojek sebagai Go Ride kan ada minimum tahunnya kan. Mereka nggak sebodoh itu. Tapi dia bilang pasti ada jalan. Jadi mau motornya 2017, 2016 terserah. Yang penting lu tunjukin gue pasti ada jalan biar gue nggak telat meeting. Tuh. Lu teriakin 2017 tinggal karyanya 2018 selesai masalah. Susah kalau ngomong produk tuh begitu. Sebagai penutup, saya mau berangkat dari kisah satu postingan, mungkin gue nggak sebutin namanya, tapi masih di ranah 1.0, 2.0, 3.0 dan seterusnya. Tapi maksudnya gimana? Memang terdengar sinonim, tapi ini bukti konkret bahwa orang-orang yang jualan produk kehantemnya luar biasa. Beberapa bulan yang lalu saya lagi swipe di TikTok, di Reels gitu. Waktu itu saya lupa di antara dua itu ketemu, bahkan saya save. Tiba-tiba kaget begini, nggak tahu kalau teman-temannya ada yang merasa ini adalah teman Anda, kasih tahu, dakwahin, suruh hijrah. Ini serius. Begitu gue swipe, hah? Harga rumah 200 juta? Emang bisa? Istilahnya dia mau ngasih tahu bahwa kayak bangun rumah 200 juta bisa. Oke? Hah? Bangun rumah, dapat rumah dengan harga 200 juta emang bisa? Videonya kurang lebih, kalau rumah belum jadi tuh, tahu nggak? Ini rumah terus ada kayak kerangka-kerangka, di atasnya ada baja ringan kan? Sebelum ke genteng. Dia syutingnya di atas itu. Berangkatnya nggak pakai dalil, biar kelihatan estetik, biar keren. Di atas nih gitu. Padahal nggak tahu dari mana sumbernya kan? Naik ke atas, di atas, tukang lagi pada bangunan di bawah. Oh maksudnya biar visualnya, kita nih lagi bangun rumah nih, kita kontraktor hebat, siap. Hah? Bangun rumah 200 juta emang bisa? Harapan dan husnuzon saya setelah hook itu kan hook namanya, ketika pertama di konten kan biar orang stay. Ya nggak tahu ya, mungkin saya terlalu husnuzon kali ya. Ini nggak mungkin juga gitu, di awalnya udah pakai produk gitu. Harapan saya kayak, nih rumah 200 juta bisa bikin keluarga makin harmonis misalnya. Harapannya begitu, tapi kayaknya saya terlalu baik sangka sama orang gitu ya. Mungkin yang nggak pakai blueprint, set, terus dia bilangnya, oke, let's go kita bedah. Lihat tuh,
Holonya pakai 9 kali segini, batanya kita pakai yang ini, pasirnya pakai yang begini, baja ringannya pakai tipe yang begini. Mau klik link di bio ya untuk waiting list jasa kontaktor kami, kurang lebih begitu. Lagi-lagi berbaik sangka. Mudah-mudahan ya Allah ya Rob, jangan dibully di komennya ya Rob. Ada bisa nangkap nggak maksud saya apa? Ya Allah ya Rob, jangan dibully nih orang, karena blunderisasinya gede banget ya Allah. Saya buka gitu, read more. Ya udahlah. Tapi ya Allah, aku tahu sesuatu, nih anak pasti dibully. Udah aku buka ya Allah, buka. Jebret. 10 dari 10 komen ngebully. Kayak bengkel mobil tuh ada tuh, sama dibully juga. Bully yang pertama. F 200 juta dapat spek yang begitu, sini gue bangunin. Kan? Lihat subjektif tuh. Itu yang pertama. Ya Allah, tolong ya Allah jangan lagi kesalahan orang lain ya Allah. Gue coba balik geser lagi bawah. Apa kan tadi? Sini gue bangunin 200 juta harga yang sama, speknya spek dewa di atas itu. Mati gitu. Mati, gue bilang ya Allah bener kan? Aduh, gue lanjut lagi ke bawah lagi. Ya itu mah kena angin mah doyong. Wah. Parah, gue bilang main produk sih lu, Paul. Ini pasti dibaca. Lah 200 juta mah gue mah holonya mah nggak yang 3 kali 4, nih gue kasih 7 kali 6, gue macam-macam. Sedemikian rupa dihajar kanan kiri. Ya Allah, gue baca bener kan ya Allah. Saya bukan indigo ya Allah, tapi saya belajar ya Allah. Saya tahu pasti begini nasibnya. Abis, Allah abis. Ada yang, ya oke lah, ada yang gak begitu tajam. Naikin dikit deh, 250 juta gue bisa bangunin kayak begini. Wah abis. Saya ngayal. Biasanya saya yang di atas. Contoh, misalnya ngomongin simpel aja, gak usah pakai hukum tajam-tajam deh. Guys, mau nggak saya bangunin rumah yang bisa bikin lu sama bini lu rujuk dan makin nempel? Lu mau minat gimana nih? Mau bilang kayak, enggak bang, gue udah happy cerai. Mau gitu? Gimana sih maksudnya? Iya. Gimana sih maksudnya? Bisa. Terserah sih, lu mau bully gue juga terserah. Lupa akan holonya berapa, pasirnya gimana. Yang penting terserah lu mau kayak gimana pun, yang penting gue makin hangat di rumah. Sama bini gue mau peluk-pelukan, mau romantisan, udah itu. Jadi gimana ya, produknya begitu, kerjaannya pasti. Dapat ya? Jadi itu baru 2. Ini belum lagi di 3 gitu loh. Cukup dengan bilang, gue kemarin jalan-jalan mau nggak gue bangunin punya rumah, ini ke rumahnya anggota DPR. Yang kayak rumahnya mas-mas SCBD. Yang kayak rumahnya anak-anak skena coffee shop. Kan naik ya levelnya ya. Lebih parahnya lagi mungkin menggugah tuh, yang mungkin diharap-harapan sama lu pada yang ada di sini. Ngomongnya begini, nih lu pasti ngarepin banget begini. Mau nggak aku bangunin rumah yang kayak rumahnya Pak Menteri Pertanian? Ngapain lu? Apapun bentuknya, kalau keluar dari produk udah aman udah. Itulah kita edukasi era and evolution, jangan lagi main kubangan produk, karena ya jangan baper kalau ternyata lu gampang banget dibentur-benturin. Tahu segitiga, lupa lagi nama ilmunya apa, segitiga lingkaran setan lah, segitiga apa lingkaran tuh, segitiga panas lah. Pilih mana coba? iPod yang harganya 5 juta, dapat 512, nyimpan 1 juta lagu. Cari aja yang harganya 4 juta, 512 nggak apa-apa. 1 juta lagu juga nggak apa-apa. Atau nggak apa-apa 5 juta, cari yang 1 giga, nggak bisa habis gitu loh. Iya, selalu ada perbandingan. Pasti, karena produk. Tapi cerdasnya Steve Jobs. Gue baru tahu selama gue hidup di masa tua, kantong kecilan di celana jeans ini ternyata buat nyimpen apa. Gue baru tahu di panggung.
buat nyimpan ini ngeluarin iPhone. Definisi mudah dibawa kemana-mana. Percuma harganya 5 juta, percuma bisa nyimpan 40 juta lagu, tapi kalau nggak bisa dikantongin, CPU lu bawa kemana-mana. Dapat di sini? Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa teroptimasi. Itu baru sebagian. Kalau pengen tahu lebih lanjut, nanti insya Allah mungkin teman-teman cek aja di blueprint atau mungkin di pertemuan kita yang berikutnya. Saya dari Ansa, mohon maaf kalau salah kata. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you teman-teman semua udah datang. Udah malam juga, udah setengah 10. Semoga pulangnya nggak kemalaman ya. Thank you udah masih stay di sini, nggak ada yang keluar tadi kan, masya Allah masih stay di sini untuk dengerin ilmu daging di sini. Semoga teman-teman nggak begah sama ilmu ya. Dan untuk nextnya ngapain lagi sih Resolusi Business Club? Mungkin insya Allah kita akan kopdar di kota-kota lainnya, mungkin di Bandung, di Bogor juga mungkin, di Surabaya atau di kota-kota lainnya. Nanti teman-teman bisa pantengin di grup Telegram kita atau Instagram Resolusi Business Club. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman udah hadir. Saya tutup dan doa kafaratul majlis. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.